Saat dia berbicara, cahaya hitam menyambar tubuh Limuran, dan dia memanggil Citra Dharma Malam Gelap. Saat pikirannya bergerak, sayap Citra Dharma Malam Gelap berkelebat sedikit, dan segera lapisan cahaya hitam melilit tubuh Limuran, lalu berubah menjadi bayangan sisa dan lenyap di tempat semula. Macan tutul ibel yang menerkam Limuran semuanya meleset. Saat berikutnya, Limuran tiba-tiba muncul di sebelah macan tutul ibel yang kuat dan menamparnya dengan telapak tangannya. Dor, angin kencang dari ujung telapak tangan Limuran menyapu macan tutul ibel, menjatuhkannya ke tanah dari udara. Macan tutul ibel itu berteriak kesakitan, memanjat, dan terus menerkam Limuran. Hah! Limuran sedikit terkejut. Meskipun ia berniat menahan diri dengan telapak tangan ini, ia pikir itu cukup untuk membuat macan tutul ibel itu pingsan. Namun, ia tidak menyangka macan tutul ibel itu langsung terbanting ke tanah dan langsung terlibat dalam pertempuran lagi. Jiwa ibel berkata, ada beberapa keistimewaan antara binatang ibel dan binatang monster. Secara umum, binatang ibel memang lebih kuat secara fisik, tetapi sihir dan kekuatan magis mereka seringkali tidak sekuat binatang monster. Serangan telapak tanganmu saja sudah cukup untuk melumpuhkan binatang monster dengan level yang sama, tetapi hanya sedikit melukai macan tutul ibel ini. Jadi begitu, Limuran tiba-tiba tersadar. Ia kembali menggunakan trik yang sama dan menggunakan kekuatan sihir kilat malam gelap untuk menghindari serangan beberapa macan tutul ajaib. Ia kemudian muncul di samping salah satu macan tutul ajaib dan menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Limuran mengerahkan lebih banyak kekuatan sucinya dalam serangan telapak tangan ini. Macan tutul ibel itu terpukul keras di punggung oleh telapak tangan Limuran. Ia langsung memuntahkan seteguk darah dengan suara wow, lalu jatuh ke tanah dengan lemah, tak bergerak, hanya tersisa napas lemah, dan sudah tak sadarkan diri. Pada saat yang sama, Xiao Bai mengayunkan cakarnya yang tajam, merobek macan tutul ibel menjadi dua bagian, dan menelan esensi di tubuhnya dalam satu tegukan. Limuran sedikit mengernyit mendengarnya. Sejak ia mengaktifkan garis keturunan binatang ibel dalam diri Xiao Bai tampak semakin ganas dan buas. Namun, pengakuannya terhadap tuannya sudah tertanam kuat, dan ia sepenuhnya mematuhi perintah Limuran, jadi Limuran tidak menganggapnya terlalu serius. Menurut jiwa ibel, semakin kuat sifat binatang, semakin tebal garis keturunan binatang ibel Xiao Bai, yang juga merupakan hal yang baik. Melihat hal itu, laba-laba haus darah itu segera menyemburkan jaring laba-laba, menutupi tubuh macan tutul ibel dan dengan rakus menyerap darahnya. Dalam sekejap, macan tutul ibel itu berubah menjadi kulit yang kempes. Gerakan Limuran terukur. Dengan bantuan kekuatan magisnya yang dapat berkedip di kegelapan malam, ia muncul dan menghilang sesuka hati, dan menyerang sekelompok macan tutul ajaib dengan mudah. Dalam waktu singkat, ia melumpuhkan 7 atau 8 macan tutul ajaib satu persatu. Xiao Bai dan laba-laba haus darah juga memanfaatkan kesempatan itu untuk membasmi beberapa macan tutul ajaib dan melahap esensi serta darah mereka. Macan tutul ibel yang tersisa ketakutan dan melarikan diri ke segala arah. Xiao Bai dan yang lainnya sudah puas dan tidak melanjutkan mengejar. Ayo pergi. Limuran membawa Xiao Bai dan laba-laba haus darah dan terus menjelajahi kedalaman jurang ibel. Tepat setelah mereka terbang beberapa mil, sebuah raungan yang mengguncang jurang ibel datang dari kejauhan, sedikit mengguncang tanah di sekitarnya. Kemudian, aura yang kuat dengan cepat menghampiri mereka. Itu macan tutul ibel tingkat tinggi, kata jiwa ibel itu terkejut. Tingkat kultivasinya masih belum jelas, tapi kekuatannya jelas jauh lebih hebat daripada macan tutul ibel tadi. Limuran segera membawa Xiao Bai dan laba-laba haus darah kembali ke Yulinglong, dan diam-diam memegang beberapa jimat tingkat tinggi di tangannya. Jika macan tutul ajaib terlalu kuat, ia akan segera menggunakan roh jimat untuk melindungi dirinya sendiri. Sesaat kemudian, sebuah bayangan hitam melesat keluar dari kegelapan di kejauhan, terbang di depan Limuran dan yang lainnya, dan menatap Limuran dengan ganas. Ternyata itu macan tutul ibel tingkat tinggi, setara dengan binatang ibel tingkat 9. Jiwa ibel itu berkata dengan nada santai, meskipun macan tutul ibel ini memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, para kultivator tingkat Dharma biasa kemungkinan besar akan celaka jika bertemu dengannya. Namun, kau seharusnya bisa melindungi diri sendiri. Namun, energi ibel di sini sangat padat, jadi akan sulit untuk membasmi macan tutul ibel tingkat 9 ini. Ketika jiwa ibel mengingatkan Limuran melalui indera ilahinya, macan tutul ibel tak kuasa menahan diri. Ia meraung, berubah menjadi bayangan hitam, dan menerkam ke arah Limuran. Ia mencengkeram udara dengan cakarnya, tetapi sebelum mendekat, beberapa bayangan cakar hitam sepanjang sekitar 3 meter, berkilauan dengan cahaya dingin, terus menghantam Limuran. Limuran bertepuk tangan, mengeluarkan lapisan sihir lubang hitam untuk melindungi dirinya. Setelah bayangan cakar hitam menghantam lubang hitam, mereka ditelan oleh lubang hitam dan menghilang tanpa jejak. Namun,
lubang hitam hanya menelan 2 atau 3 bayangan cakar sebelum kekuatannya habis dan runtuh menjadi titik-titik cahaya hitam. Tepat saat bayangan cakar yang tersisa hendak menangkap Limuran, Limuran tiba-tiba berubah menjadi bayangan sisa dan menghilang dari tempat semula, tetapi muncul puluhan kaki jauhnya di saat berikutnya. Bayangan cakar itu menghancurkan bayangan yang ditinggalkan Limuran hingga berkeping-keping, lalu kekuatan yang tersisa jatuh ke dinding batu keras di sekitarnya. Tiba-tiba, serpihan batu beterbangan kemana-mana, meninggalkan beberapa bekas cakaran yang dalam dan panjang pada dinding batu, sungguh mengejutkan. Cakar yang kuat sekali. Limuran terkejut dan tidak berani gegabah. Macan tutul ajaib menyerang untuk pertama kalinya, tetapi meleset. Ia tertegun sejenak, lalu berbalik dan terus menerkam Limuran. Swiss, Swiss, Swiss macan tutul ajaib itu mengayunkan 7 atau 8 bayangan cakar yang sangat tajam. Setiap bayangan cakar itu setara dengan cahaya pedang atau cahaya pisau yang kuat dari seorang kultivator di tahap akhir dharma. Limuran tidak menanggapinya secara langsung, tetapi terus menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelapnya untuk menghindari bayangan cakar dengan mudah. Macan tutul ajaib itu kembali gagal menyerang. Ia merasa seperti sedang digoda dan meraung marah, sambil mengayunkan ekor hitamnya yang panjang dan kuat bak cambuk. Ekor macan tutul itu menyapu, melepaskan hembusan angin yang menyelimuti area dalam radius 100 kaki. Bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkelebat tertiup angin, menyerupai cakar yang tajam. Kemanapun Limuran berteleportasi, selama dia tidak dapat segera terbang keluar dari jangkauannya, dia akan tersapu oleh angin kencang. Angin kencang menghalangi tubuh Limuran, tetapi karena ia telah menguasai latihan fisik, ancamannya tidak terlalu besar. Namun, di tengah angin kencang, Limuran merasakan tekanan kuat yang datang ke arahnya, dan gerakannya menjadi jauh lebih lambat. Macan tutul ibel memanfaatkan kesempatan itu untuk menerkam Limuran lagi. Sosoknya yang besar tiba-tiba melesat keluar dari angin kencang, bagaikan gunung hitam yang jatuh menimpa wajahnya, dengan kekuatan yang luar biasa. Bayangan cakar hitam yang ditimbulkannya, tersapu oleh angin kencang, bahkan lebih kuat dan lebih sulit dihindari. Limuran diam-diam menggunakan energi sejati dan kekuatan sihirnya untuk sepenuhnya merangsang kekuatan gambar Dharma malam gelap untuk menahan tekanan yang dibawa kepadanya oleh angin kencang di sekitarnya. Citra Dharma malam gelap mengembangkan sayapnya, dan angin sepoi-sepoi menyebar ke segala arah, melarutkan angin kencang di sekitarnya dan membuat sosok Limuran menghilang dari tempatnya. Meskipun dia menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelap untuk menghindari serangan macan tutul ibel lagi, kali ini dia menghabiskan lebih banyak energi dan mana. Melihat Limuran berhasil menghindari cakarnya lagi, macan tutul ibel itu meraung lagi dan membuka mulutnya untuk menyemburkan sejumlah besar udara berwarna abu-abu hitam, yang merupakan energi ibel murni yang telah dimurnikannya. Gas abu-abu hitam ini berubah dan membentuk 7 atau 8 hantu macan tutul ibel yang identik, yang menerkam Limuran dari segala arah pada saat yang bersamaan. Bayangan macan tutul ibel ini juga mengeluarkan bayangan cakar hitam. Tiba-tiba, langit dipenuhi bayangan cakar tajam yang saling bertautan, menyelimuti area dalam radius puluhan kaki di sekitar Limuran. Cahaya hitam berkelebat di mata Limuran. Dengan bantuan teknik pupil gelap, ia dapat membedakan dengan sekilas mana hantu dan mana tubuh asli macan tutul ibel. Limuran kembali menggunakan kekuatan sihir kilat malam gelap untuk menghindari serangan sejumlah besar bayangan cakar. Pada saat yang sama, ia tiba-tiba muncul di belakang macan tutul ibel dan menggunakan tongkat Kanglong untuk menebas dengan sekuat tenaga. Tongkat ini diberkati dengan kekuatan suci Limuran, dan kekuatannya luar biasa. Bayangan tongkat emas yang berat jatuh seperti gunung-gunung kecil, dan menimbulkan suara gemuruh yang keras di udara. Macan tutul ibel juga bereaksi sangat cepat. Ia segera berbalik dan mengangkat cakarnya yang tajam untuk menangkis serangan tongkat Kanglong. Bang tongkat Kanglong menghantam salah satu cakar tajam macan tutul ajaib dengan keras, dan 2 kekuatan besar menyebar, memaksa Limuran dan macan tutul ajaib mundur puluhan kaki masing-masing. Dalam kontes kekuatan fisik dan kekuatan ilahi, hampir mustahil untuk mengatakan siapa yang lebih baik antara Limuran dan macan tutul ibel. Teknik pemurnian tubuhmu memang cukup hebat. Kau sekarang setara dengan macan tutul ibel level 9, kata jiwa ibel. Tapi aku sarankan kau untuk langsung melancarkan serangan terkuatmu, agar makhluk itu tidak mendapat kesempatan memanfaatkannya. Lumayan, Limuran mengangguk. Macan tutul ibel ini memang lebih kuat dari yang kubayangkan. Awalnya aku ingin menghemat mana, tapi sekarang sepertinya itu mustahil. Sambil berbicara, Limuran menyimpan tongkat Kanglong, memanggil pedang pemburu jiwa dan pedang pengambil jiwa, serta memanggil Citra Dharma Kilin dan Citra Dharma Malam Gelap secara bersamaan, sehingga keduanya dapat berangsur-angsur menyatu. Di bawah bimbingan jiwa ibel, Limuran sudah dapat menggabungkan Citra Dharma Kilin dan Citra Dharma Malam Kegelapan. Jika ia dapat menemukan cara untuk menggabungkan Citra Dharma Diri Sejati dan Citra Dharma Malam Kegelapan,
maka tiga citra Dharma Limuran dapat sepenuhnya menyatu, sehingga menghindari banyak kesulitan dalam kultivasi, dan kekuatan magisnya akan semakin kuat. Setelah citra Dharma Kilin dan citra Dharma Malam Gelap menyatu, mereka berubah menjadi bayangan hitam dan bergabung menjadi pedang pemburu jiwa di tangan Limuran. Pedang ini adalah senjata sihir Limuran yang kualitasnya paling tinggi, dan hanya pedang ini yang mampu menahan kekuatan dahsyat yang terbentuk dari perpaduan dua sihir. Kemudian Limuran berteriak dan menyerang dengan pisaunya. Wosh! Cahaya pisau hitam menyambar dan langsung berubah menjadi hantu kilin emas gelap yang ganas. Hantu ini sebenarnya bisa menghilang di udara dalam sekejap, tetapi kemudian tiba-tiba muncul di depan macan tutul ajaib dan berubah menjadi cahaya pisau hitam berbentuk bulan sabit lagi untuk menebas. Macan tutul ibel terkejut dan tanpa sadar mengangkat cakarnya untuk menghalangi di depannya. Bang macan tutul ajaib itu langsung terlempar oleh pisau itu, dan cakarnya juga langsung terpotong. Jiwa ibel memuji lagi, kau hanya perlu menggabungkan 2 dari 3 fase Dharma untuk melepaskan kekuatan sekuat itu. Jika kau bisa menggabungkan ketiga fase Dharma, aku khawatir kau akan menjadi yang terbaik di bawah tahap tubuh sejati. Macan tutul ajaib itu terluka parah. Ia tidak berani mengganggu Limuran dan yang lainnya lagi dan langsung melarikan diri. Limuran tidak mengejar, tetapi malah menyimpan keahliannya, melakukan teknik penyembunyian malam, dan mengikuti macan tutul ajaib itu dengan tenang tanpa tergesa-gesa. Mengapa tidak langsung saja membasminya? Tanya roh jahat itu dengan rasa ingin tahu. Limuran berkata, macan tutul ibel ini sudah lama tinggal di jurang ibel, jadi wajar saja ia sangat akrab dengan tempat ini. Karena sekarang ia terluka parah, kemungkinan besar ia akan secara naluriah mencari penyembuhan di tempat-tempat yang energi ibelnya paling terkonsentrasi, atau di mana terdapat harta karun langka. Disitulah tepatnya yang kita cari. Nah, jika kita ikuti macan tutul ibel ini secara diam-diam, kita bisa dengan mudah menemukan tempat-tempat itu. Limuran menggunakan teknik bersembunyi di malam hari untuk secara diam-diam mengikuti macan tutul ibel yang terluka hingga ke kedalaman jurang ibel. Tempat ini seharusnya berada sangat dalam di bawah tanah, tetapi tidak terlalu dingin. Energi ibel di sekitarnya tidak hanya lebih padat, tetapi jumlah bunga dan herba ibel juga meningkat secara signifikan. Macan tutul ibel yang terluka itu melarikan diri ke sebuah sumur ibel dan berhenti. Ia berbaring di dekat sumur ibel itu, menghirup energi ibel yang pekat di sekitarnya dalam-dalam. Sumur ajaib ini berjari-jari puluhan kaki dan tidak berdasar. Aliran udara abu-abu kehitaman keluar dari sumur, yang merupakan energi ibel yang sangat murni. Ini pasti mata ibel dari jurang ibel, kan? Limuran bertanya kepada jiwa ibel melalui kesadaran ilahinya, aku ingin tahu apakah energi ibel di sini bisa mengubah laba-laba haus darah menjadi ibel. Jiwa ibel itu menjawab, meskipun aku tidak bisa menjamin transformasinya akan berhasil, ada kemungkinan tertentu. Patut dicoba. Esensi dan darah macan tutul ibel tingkat 9 ini bisa digunakan sebagai pengorbanan untuk demonisasi laba-laba haus darah. Oke, Limuran mengangguk dan segera bertindak. Kilatan cahaya hitam muncul, dan Limuran tiba-tiba muncul di samping macan tutul ibel, mengayunkan pedang pemburu jiwa dan menebasnya. Macan tutul ibel terkejut dan langsung lari ke dalam sumur ibel, terjun ke dalam energi ibel yang pekat. Namun, cahaya pedang Limuran menyatu dengan kekuatan citra Dharma Malam Gelap, yang juga merupakan semacam kekuatan magis. Energi magis yang menyembur dari sumur magis tidak akan menghalangi pedang tersebut, melainkan justru membuatnya semakin kuat. Macan tutul ajaib itu juga menyerap sejumlah besar energi sihir murni dan melepaskan lapisan tebal cahaya sihir pelindung. Namun, ia terluka parah, dan Limuran tetap menebas cahaya sihir pelindung itu dengan satu pedang, meninggalkan luka berdarah yang dalam di tubuhnya. Limuran menebas dengan beberapa pedang berturut-turut, dan macan tutul ibel itu pun mati dalam sekejap. Laba-laba haus darah itu memanfaatkan kesempatan untuk terbang keluar dari Yu Linglong dan meludahkan jaring laba-laba, melilit macan tutul ibel yang sudah tidak memiliki perlawanan lagi, lalu menerkam ke depan. Laba-laba haus darah menggigit luka macan tutul ajaib dan menyuntikkan sejumlah besar racun laba-laba untuk melarutkan saripati daging dan darah macan tutul ajaib. Daging dan darah macan tutul ibel dengan cepat berubah menjadi genangan darah dan dilahap habis oleh laba-laba haus darah itu. Pada akhirnya, hanya tersisa kulit yang menyusut, dan bahkan esensi macan tutul ibel pun meleleh dan terserap. Cepat dan simpan laba-laba haus darah itu di tempatnya. Aku akan memaksanya menjadi ibel, kata jiwa ibel itu tiba-tiba. Di saat yang sama, Xiaobai juga terbang keluar dari Yu Linglong. Hati Limuran tergerak ketika mendengar ini, dan dia memerintahkan laba-laba haus darah untuk terbang ke pusat sumur ajaib. Energi ibel di sini sangat kuat, dan laba-laba haus darah segera merasa tak tertahankan dan secara naluriah ingin melarikan diri, tetapi Limuran merentangkan kelima jarinya dan menamparkan udara dengan telapak tangannya. Tiba-tiba, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti laba-laba haus darah itu, membuatnya tak bisa bergerak. Xiaobai juga terbang ke dalam sumur ajaib,
menelan dan menghembuskan energi sihir murni di sekitarnya dalam tegukan besar. Kemudian, Xiao Bei mengeluarkan raungan panjang dan menyemburkan sinar cahaya hitam, mengenai laba-laba haus darah di sampingnya. Cahaya hitam menembus tubuh laba-laba haus darah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan. Ia meronta keras, tetapi tak mampu melepaskan diri dari belenggu yang dikenakan Limuran. Dengan masuknya sejumlah besar energi ibel, tubuh laba-laba haus darah juga mengalami perubahan yang nyata. Tubuh merahnya menjadi transparan dan perlahan-lahan diselimuti lapisan cahaya hitam. Energi jahat mengalir ke dalam tubuh laba-laba haus darah, tetapi tidak dapat dilepaskan. Akibatnya, tubuh laba-laba haus darah itu semakin membesar. Ia tumbuh beberapa kali lipat dan mencapai batasnya. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada satu gerakan ini, gumam jiwa ibel itu. Jika tubuhnya mampu menahannya, kemungkinan besar ia akan berhasil dalam demonisasi. Jika tidak, ia akan meledak dan mati. Xiao Bei terus menghirup energi ibel murni di sekitarnya, lalu menyemprotkannya ke arah laba-laba haus darah. Tiba-tiba, sebuah ramuan merah darah seukuran kepalan tangan melesat keluar dari tubuh laba-laba haus darah itu. Itu adalah ramuan serangganya. Laba-laba haus darah ini adalah keajaiban kuno, perpaduan antara serangga aneh dan binatang ibel. Di dalam tubuhnya terdapat pil serangga, yang agak mirip dengan esensi binatang ibel. Itulah esensi laba-laba haus darah. Pil serangga ini awalnya berwarna merah terang seperti darah, tetapi di bawah pengaruh energi ibel, pil itu perlahan-lahan tertutupi lapisan cahaya hitam. Sejumlah besar energi ibel mengalir ke dalam pil serangga tersebut, menyebabkannya perlahan berubah menjadi merah tua dan menjadi 2 kali lebih besar. Energi darah dalam pil serangga dipaksa kembali sedikit demi sedikit, dan digantikan oleh gumpalan energi ibel murni. Di dalam tubuh laba-laba haus darah, darahnya juga dicuci dan dirasuki sedikit demi sedikit oleh roh jahat. Warna darahnya pun berubah menjadi merah tua, dan semakin lama semakin gelap. Inti dan tubuh serangga laba-laba haus darah berangsur-angsur berubah dalam energi ibel. Seluruh proses berlangsung relatif lambat dan memakan waktu lama. Xiao Bei terus-menerus memobilisasi energi ibel murni di sekitarnya dan terus-menerus menyuntikkannya ke dalam tubuh laba-laba haus darah. Limuran menunggu dengan tenang di samping untuk melindungi mereka. Setelah 7 hari 7 malam, laba-laba haus darah itu telah berubah menjadi merah tua seluruhnya, dan lapisan bulu hitam halus dan keras telah tumbuh di tubuh dan cakarnya. Pil serangga itu juga telah tumbuh lebih dari 2 kali lipat, dan berwarna merah tua seluruhnya, dengan aura ibel di permukaannya. Hampir sampai, kata roh jahat itu tiba-tiba, sekarang kita bisa memasukkan pil serangga ke dalam tubuh laba-laba haus darah itu. Mendengar ini, Limuran segera menepuk laba-laba itu dengan lembut, dan kekuatan lembut yang tak terlihat menggulung pil serangga dan mengirimkannya ke tubuh laba-laba yang haus darah. Setelah meminum kembali pil serangga, aura laba-laba haus darah tiba-tiba berubah, dan seluruh tubuhnya dipenuhi energi ibel. Tiba-tiba, angin jahat aneh bertiup entah dari mana di atas sumur ajaib itu, dan awan hitam mengembun, dengan kilat berwarna ungu emas menyambar di awan hitam itu. Ini adalah kesengsaraan Guntur, kata jiwa ibel itu dengan kaget. Aku tidak menyangka bahwa bahkan setelah menjelekkan laba-laba ini, kesengsaraan Guntur akan terjadi. Kesengsaraan Guntur ini harus ditanggung oleh laba-laba itu sendiri dan dilenyapkan, jika tidak, penjelekan itu tidak akan berhasil. Limuran juga segera memanggil burung spiritual Xiao Lei untuk membantu laba-laba haus darah mengatasi malapetaka. Tepat saat dia melakukan persiapan ini, sambaran petir berwarna ungu emas setebal mangkuk turun dari langit dan langsung mengenai laba-laba haus darah. Petir itu menerangi area di sekitar sumur ajaib. Ketika energi ibel di sekitarnya bertemu dengan petir ungu emas, energi itu lenyap menjadi ketiadaan seolah-olah telah bertemu musuh bebuyutannya. Atas perintah Limuran, Xiao Lei segera mengepakkan sayapnya dan mengeluarkan bola-bola guntur berwarna emas dan perak. Bola-bola petir ini terbang menuju petir ungu emas, tiba-tiba mengalihkan dan menyelimuti sebagian busur tersebut. Xiao Lei kemudian menarik kembali dan menelan bola-bola petir ini. Bum busur listrik ungu emas yang tersisa menghantam laba-laba haus darah, menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan energi ibel di tubuhnya juga menghilang banyak sekaligus. Kresek serangkaian guntur surgawi ungu emas lainnya menyambar, dan energi ibel di sekitar sumur ajaib itu tiba-tiba menipis banyak karena guntur surgawi ungu emas. Xiao Lei terus-menerus mengeluarkan busur petir berwarna emas dan perak untuk mengalihkan dan menyerap sebagian guntur surgawi berwarna ungu emas, sangat meringankan tekanan laba-laba haus darah. Xiao Bei tampaknya sangat takut pada guntur ungu emas dan telah menghindarinya dari kejauhan, tidak berani tinggal di dekatnya. Limuran sendiri juga samar-samar merasakan bahwa guntur surgawi ungu emas khusus ini tampaknya memiliki efek pengekangan yang kuat pada beberapa seni bela dirinya. Setelah 9 kilatan guntur surgawi berwarna ungu keemasan, awan hitam itu menghilang. Laba-laba haus darah itu tertabrak dan meringkuk seperti bola, tetapi setidaknya nyawanya tidak terancam.
Ini adalah guntur surgawi penekan ibel, sejenis guntur yang dirancang khusus untuk menekan energi ibel. Di dunia ibel, para pembudidaya ibel ketakutan saat menghadapi guntur ini, kata jiwa ibel itu perlahan. Namun, dalam keadaan normal, pembudidaya ibel tidak akan menghadapi guntur ungu emas seperti ini. Mereka hanya akan menghadapi guntur ungu emas hanya ketika mempraktikkan teknik-teknik tertentu yang menentang surga, atau ketika dikabarkan akan naik ke alam abadi. Aku tak percaya laba-laba haus darah ini benar-benar menghadapi guntur yang mengerikan ini. Untungnya, kekuatannya cukup terbatas, dan dengan bantuan burung roh Thunder Peng, ia tak akan pernah mampu menahannya. Tapi ini belum tentu buruk. Sama seperti berlatih seni bela diri, semakin hebat tekniknya, semakin dahsyat pula malapetaka yang akan menimpanya. Laba-laba haus darah ini, ketika berubah menjadi ibel, justru memicu guntur surgawi penekan ibel, yang menunjukkan potensinya yang besar di masa depan. Lagi pula, burung rohmu telah menyerap banyak guntur penekan ibel. Jika kau bisa memurnikannya, dan tiba-tiba melepaskannya saat kau bertemu dengan seorang pembudidaya ibel di masa depan, aku khawatir itu akan mengejutkan mereka dan menyebabkan mereka menderita kerugian besar. Ternyata asal-muasal guntur ini sungguh luar biasa. Limuran sedikit terkejut. Pantas saja ia kesulitan mempertahankan bahkan citra Dharma malam gelap di bawah guntur ini. Xiao Lei tampaknya tidak menyukai lingkungan jurang ibel. Setelah kesengsaraan guntur, tanpa menunggu perintah limuran, ia terbang kembali ke Yu Linglong sendirian. Setelah guntur surgawi ungu emas menghilang, sejumlah besar energi ibel murni menyembur keluar dari sumur ajaib lagi, dan segera lingkungan sekitarnya kembali normal. Laba-laba haus darah yang dirasuki ibel laba-laba ibel yang haus darah mengambang dengan tenang di dalam sumur ibel, dengan rakus menyerap energi ibel murni di sekitarnya. Bukan saja ia tak lagi mampu melawan energi ibel, tetapi berkat nutrisi dari energi ibel tersebut, auranya pun perlahan-lahan menguat. Laba-laba ibel haus darah baru saja berhasil diibelkan dan sangat membutuhkan energi ibel murni dalam jumlah besar untuk nutrisi. Serigala ibel bulan melolong juga bisa menggunakan energi ibel di sini untuk mengolah tubuh ibelnya, dan kau juga bisa mempraktikkan citra Dharma mimpi buruk di sini. Aku juga bisa menggunakan energi ibel di sini untuk memulihkan vitalitasku, dan mungkin juga ada kristal ibel tingkat tinggi dan harta karun lainnya di dekat sini. Ini situasi yang saling menguntungkan. Kenapa tidak tinggal di sini sebentar saja? Saran jiwa ibel. Li Muran mengangguk. Ngomong-ngomong, masih ada waktu sebelum perjalanan ke makam kekaisaran, jadi dia bisa berlatih di sini. Dia mengeluarkan jimat transmisi suara tingkat tinggi dan memberitahu Muli bahwa dia akan kembali ke istana beberapa saat kemudian, tetapi pasti akan kembali sebelum perjalanan ke makam kekaisaran. Di kediaman Pangeran Chu, Muli yang sangat cemas tiba-tiba menerima pesan ini dari Li Muran, dan langsung merasa lega. Hebat, gumam Muli dalam hati. Kukira dia sudah menemukan rahasia token identitas itu, memblokirnya, lalu benar-benar pergi. Ternyata dia hanya pergi ke tempat khusus. Bisakah dia memblokir pelacakanku terhadap lokasi token itu? Sepertinya saudara Zhao masih saudara Zhao. Aku agak terlalu khawatir menepati janjinya. Muli pun membalas melalui transmisi suara. Ia tidak bertanya lebih lanjut, melainkan hanya meminta Limuran untuk menjaga dirinya sendiri dan mengingatkannya untuk kembali ke istana beberapa hari sebelumnya. Limuran menyimpan jimat transmisi suara, mengeluarkan beberapa jimat, membentuk formasi jimat di sekitar sumur ajaib, lalu membiarkan Xiaobai dan laba-laba ajaib haus darah berlatih di sini. Aku penasaran seperti apa keadaan di bawah sumur ajaib ini. Gumam Limuran sambil memandangi sumur ajaib tanpa dasar yang dipenuhi energi ibel pekat. Jiwa ibel merenung sejenak dan berkata, sumur ibel ini dipenuhi energi ibel yang sangat kuat. Sulit bagi kultivator fase Dharma biasa untuk menembusnya jauh ke dalam. Namun, dengan kekuatanmu, kau boleh mencoba memasukinya, tetapi jangan memaksakan diri. Jika kau menemukan tanda-tanda energi ibel menyerang pikiranmu, kau harus segera kembali. Limuran mengangguk, lalu menggunakan citra Dharma malam gelap dan sosoknya melesat ke kedalaman sumur ajaib. Beberapa bulan kemudian, di pintu sebuah ruangan tenang di istana Pangeran Chu, dua tuan muda Cuki dan Chu Li serta beberapa penjaga tubuh emas berkumpul di sini. Pelindung Zhao sedang bermeditasi dan berlatih di ruang tenang. Tolong jangan ganggu dia, saudaraku. Muli berdiri di depan pembatas untuk mencegah Cuki dan yang lainnya masuk ke ruang tenang. Cuki berkata dengan dingin, tuan muda ini telah mengirim orang untuk menemui pelindung Zhao berkali-kali, tetapi dia menolak untuk bertemu denganku dan bahkan tidak membalas. Dia sama sekali tidak menganggapku serius. Sekarang tuan muda ini telah datang menemuinya secara langsung, dia masih menolak untuk bertemu denganku. Bagaimana mungkin ini dianggap sebagai etiket yang pantas bagi seorang pelindung? Muli mengerutkan kening dan berkata, pelindung Zhao sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi. Ia memiliki kesulitan yang tak terhindarkan dan tidak dapat mengunjungi Anda, saudara. Saya harap Anda memaafkan saya.
Saya ingin tahu hal penting apa yang ingin Anda tanyakan kepada pelindung Zhao. Bisakah Anda mengirim pelindung lain sebagai gantinya? Cuki berkata, penjaga Zhao sudah menghilang selama berbulan-bulan. Sulit untuk memastikan apakah dia masih menyendiri di sini atau tidak lagi di istana. Lagi pula, kita hanya punya 7 hari lagi sebelum perjalanan ke Mausoleum Kaisar. Jika dia benar-benar tidak ada di istana, kita harus segera mengganti pengawal kiri dan kanan. Gao Wei, yang berdiri di samping, berkata dengan tenang, pelindung Zhao adalah pelindung kiri dan kanan Tuan Muda Li. Karena Tuan Muda Li tidak ingin mendesak pelindung Zhao untuk menerobos, mengapa Tuan Muda Qi harus begitu ingin bertemu pelindung Zhao? Cuki berkata dengan marah, menurutmu apa yang harus dilakukan Tuan Muda ini? Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkan Tuan Muda ini. Aku harus menemui pelindung Zhao hari ini. Jika kau tidak minggir, jangan salahkan aku karena memaksa masuk. Sambil berbicara, beberapa penjaga emas melangkah maju dan membungkuk kepada Muli, berkata, Tuan Muda Li, kami diperintahkan untuk melanggar batasan di ruangan sunyi ini. Mohon minggir untuk menghindari cedera. Muli berkata dengan dingin, Tuan Muda ini berdiri di sini. Jika kau berani menyerang Tuan Muda ini, silakan saja. Meskipun para penjaga tubuh emas ini mendapat dukungan Cuki, mereka benar-benar tidak berani menyakiti Tuan Muda istana lainnya dan ragu-ragu untuk sementara waktu. Pada saat ini, pembatasan di ruang hening itu terangkat dengan sendirinya, dan kemudian pintu batu ruang hening itu berderit terbuka. Limuran kemudian berjalan keluar dari gerbang batu. Ia sedikit terkejut ketika melihat semua orang. Kemudian ia membungkuk dan tersenyum, saya baru beberapa bulan menyendiri, dan saya telah mengganggu Tuan Muda Qi dan Tuan Muda Li, yang telah memimpin sekelompok rekan Tao untuk datang dan menyambut saya. Saya tidak pantas menerima semua ini. Secercah kejutan melintas di mata Muli. Bahkan dia tidak tahu kapan Limuran kembali ke istana dan langsung menyelinap ke ruangan yang sunyi itu. Para penjaga tiba-tiba merasa malu dan menatap Cuki, menunggu instruksinya. Cuki terbatuk ringan dan berkata, pelindung Zhao telah muncul di waktu yang tepat. Tuan Muda ini memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan pelindung Zhao secara pribadi. Saya ingin mengundang pelindung Zhao untuk datang ke istana saya untuk membahasnya. Muli berkata, kakak, ada apa? Kenapa kamu tidak bisa bicara terus terang di depan umum? Cuki mendengus dingin dan berkata, karena ini percakapan rahasia, tentu saja tidak boleh diceritakan kepada orang lain. Kau seharusnya tidak mengikuti pelindung Zhao. Kumohon. Tatapan tajam melintas di mata Muli. Ia menahan amarahnya dan berjalan menghampiri Limuran. Ia menyerahkan jimat giok kepada Limuran dan berkata melalui transmisi suara, hati-hati. Jika ada bahaya, segera hancurkan jimat ini. Aku akan berjaga di luar aula dan bisa menyerbu masuk kapan saja. Limuran mengangguk, meninggalkan tempat itu bersama Cuki, lalu memasuki aula samping. Setelah memasuki aula, indera spiritual Limuran terus mengamati sekelilingnya. Meskipun ia tidak menyangka Tuan Muda Qi akan sebodoh itu hingga terang-terangan menyakitinya, ia harus tetap waspada. Namun, Limuran tidak menemukan bahaya apapun. Adapun batasan-batasan di aula ini, batasan-batasan tersebut juga sangat umum. Dengan kekuatannya, ia dapat mematahkannya dengan satu gerakan. Saya ingin tahu instruksi apa yang dimiliki Tuan Muda Qi. Tanya Limuran dengan hormat. Cuki memberi isyarat agar Limuran duduk, lalu berkata, agar pelindung Zhao bisa mencapai prestasi seperti sekarang, ia pasti orang yang cerdas. Tuan Muda ini tidak akan bertele-tele dan akan langsung ke intinya. Aku tahu kau dan kakakku adalah teman lama, dan hubungan kami baik. Jadi, kakakku sangat percaya padamu. Akan sulit bagimu untuk mengkhianatiku. Namun, aku percaya bahwa segala sesuatu ada harganya, dan selama harganya tinggi, kesepakatan apapun bisa dibuat. Cuki mengeluarkan sebuah kantong penyimpanan dan melemparkannya kepada Limuran, sambil berkata, kantong penyimpanan ini berisi sejumlah besar batu roh tingkat tinggi, beberapa botol ramuan, dan beberapa senjata ajaib yang luar biasa. Jumlahnya setara dengan seluruh harta seorang kultivator tahap Dharma akhir. Selama pelindung Zhao mengangguk, semua harta ini akan menjadi miliknya. Yang perlu dilakukan oleh Zhao Guardian sangat sederhana. Ia hanya perlu mengubah kebiasaannya dan mengikuti Tuan Muda ini. Jika Zhao Guardian bersedia, ia juga bisa menjadi wali kiri dan kanan Tuan Muda saya. Di Istana Chu, dalam hal sumber daya manusia dan keuangan, Tuan Muda saya jauh lebih unggul daripada saudara saya. Jika Zhao Guardian mengikuti Tuan Muda ini, ia tidak hanya akan meningkatkan statusnya, tetapi juga akan menerima banyak manfaat di masa depan. Limuran tersenyum kecil, menggelengkan kepalanya, dan mengembalikan tas penyimpanannya. Mata Cuki menyipit, lalu dia mengeluarkan tas penyimpanan dan melemparkannya di depan Limuran. Zhao, pelindung Dharma, itu orang pintar, kenapa dia begitu keras kepala? Saran Cuki, mungkinkah harta ini,
yang setara dengan tabungan seumur hidup beberapa kultivator tahap Dharma akhir, masih belum sebanding dengan persahabatan tak berarti antara Zhao, pelindung Dharma, dan saudaraku 2 atau 300 tahun yang lalu. Lagi pula, 2 atau 300 tahun kemudian, kakakku bukan lagi kakak yang dulu. Sekalipun pelindung Zhao setia kepadaku, aku khawatir kakakku tidak akan memperlakukanku sama seperti sebelumnya. Limuran mengembalikan kantong penyimpanan itu kepada Cuki dan berkata, mungkin, seperti kata Tuan Mudaki, segala sesuatu ada harganya. Namun, harga yang Tuan Mudaki tawarkan tidak cukup untuk membuatku terkesan. Itu tidak cukup. Cuki mengerutkan kening. Aku tidak menyangka pelindung Zhao punya selera makan sebesar itu. Pelindung Zhao, berikan saja syaratmu, dan aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhinya. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum bahkan jika Tuan Mudaki melepaskan jabatan Tuan Muda, aku tidak tertarik. Sombong sekali. Cuki geram dan segera berdiri. Limuran juga berdiri dan menatap Cuki dengan dingin, tanpa rasa takut di matanya. Cuki bukan orang bodoh. Ia segera menahan amarahnya dan berkata sambil tersenyum, kalau begitu, anggap saja aku tidak pernah membicarakan ini. Ketulusan pelindung Zhao memang mengagumkan. Tapi adikku bukanlah orang yang sederhana. Awalnya, kupikir dia hanya anak biasa dan hampir tertipu oleh penampilannya. Belakangan, aku tahu dia selalu rendah hati dan sabar. Di permukaan, dia sopan dan hormat kepadaku, tetapi diam-diam dia sedang bersaing denganku. Pelindung Zhao juga harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan dan ditinggalkan oleh adikku tanpa sepengetahuannya. Limuran mengepalkan tinjunya dan membungkuk dengan tenang terima kasih, Tuan Mudaki, atas nasihatmu. Cuki mengangguk, memberi isyarat kepada Limuran bahwa dia boleh pergi, dan memerintahkan orang kepercayaannya untuk membuka pintu di aula. Setelah melihat Limuran berjalan keluar dari aula dengan selamat, ekspresi Muli menjadi rileks dan dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. Kakak senior Zhao, dia tidak mempersulitmu, kan? Tanya Muli melalui transmisi suara. Limuran menggelengkan kepalanya dan menjawab melalui transmisi suara, tidak hanya itu, saudaramu bahkan menawarkan sejumlah besar harta untuk menyuapku. Muli sepertinya sudah mengantisipasi hal ini. Ia tersenyum dan berkata, dia pasti sangat kecewa. Saya yakin kakak senior Zhao adalah orang yang pasti tidak akan mau disuap olehnya. Mungkin tidak demikian, kata Limuran serius, tapi harga yang ditawarkannya terlalu rendah, tidak cukup untuk membuatku terkesan. Muli tertegun sejenak, lalu mengangguk dan berkata, Saudara Zhao, apa yang kau katakan memang masuk akal. Begitu pula, jika seseorang ingin aku mencelakai Saudara Zhao, mereka pasti akan membayar harga yang tak terbayangkan tingginya. Semoga saja begitu. Kalau harganya tidak cukup tinggi, saya akan sangat kecewa, kata Limuran sambil tersenyum. Badai mereda, dan semuanya kembali normal di kediaman Pangeran Chu. Mereka sedang melakukan persiapan terakhir untuk perjalanan mendatang ke makam kekaisaran. Beberapa hari kemudian, Limuran dan sekelompok lebih dari 100 orang, dipimpin oleh Raja Chu sendiri, menaiki kereta terbang seputih salju dan terbang menuju kota kekaisaran kerajaan Beihan. Limuran, Muli, dan Gao Wei berada di dalam mobil yang sama. Muli melambaikan tangannya, dan udara dingin menyelimuti keempat sisi mobil, membentuk lapisan tirai cahaya yang dapat mencegah pikiran dan suara masuk atau keluar. Kemana saja kakak senior Zhao beberapa bulan terakhir ini? Tanya Muli penasaran. Limuran tidak ingin mengatakannya dengan jelas, jadi dia menjawab dengan tenang saya hanya akan berlatih bela diri di suatu tempat dan mencoba meningkatkan kekuatan saya selama perjalanan ke makam kaisar. Melihat Limuran enggan membahas detailnya, Muli tidak bertanya lebih lanjut. Ia berkata, kakak senior Zhao pasti telah mencapai kesuksesan besar dalam kultivasinya. Sepertinya aku merasakan auranya sedikit berbeda. Aku juga menyadari sesuatu, Gao Wei menimpali. Aku juga merasakan aura pelindung Zhao sedikit berbeda dibandingkan beberapa bulan yang lalu, tapi aku tidak bisa menjelaskan perbedaannya secara spesifik. Biasanya, mustahil untuk mengembangkan teknik yang kuat hanya dalam beberapa bulan. Tapi aura pelindung Zhao bahkan mengalami sedikit perubahan. Sungguh luar biasa. Limuran mengerutkan kening dan berkata kepada jiwa ibel itu melalui pikirannya, bahkan Gao Wei pun bisa melihat beberapa kejanggalan. Sepertinya aku sudah terlalu lama berkultivasi di jurang ibel kali ini. Energi ibel yang kutemui terlalu kuat, dan tidak mudah untuk menahannya. Jangan khawatir, kata jiwa ibel itu. Kau baru saja keluar dari jurang ibel, jadi wajar saja kau tak bisa menyembunyikan energi ibel di dalam dirimu. Dalam beberapa hari, seiring kau rutin menghirup dan mengembuskan aura es di sekitarmu, energi ibel itu akan tersembunyi, sehingga sulit dideteksi. Sekalipun seseorang yang jeli bisa melihat energi ibel samar di dalam dirimu, mereka hanya akan tahu bahwa kau mempraktikkan sihir. Siapa sangka kau benar-benar mendapatkan secercah energi ibel sejati dari kedalaman sumur ibel. Jika kau menggunakannya secara tak terduga,
lawanmu pasti akan terkejut. Sehari kemudian, rombongan tiba di kota kekaisaran kerajaan Frost Utara. Di sekeliling kota terdapat tembok es padat setinggi 30 meter, yang tampak megah dari kejauhan. Keluarga kerajaan Beihan sangat sederhana. Kota kekaisaran ini dibangun di tengah padang es yang relatif terpencil. Populasinya tidak banyak, bahkan tidak sebanyak kota-kota tempat beberapa dari 18 istana kerajaan berada. Namun, kota kekaisaran sangat tenang dan rapi. Bahkan kota pasar yang ramai pun tampak tertata rapi, sangat kontras dengan kota-kota ramai lainnya. Para manusia biasa dan kultivator tingkat rendah di kota kekaisaran tampak tidak terkejut ketika melihat rombongan besar kultivator tingkat tinggi terbang di atas kepala mereka. Mereka hanya melirik mereka sebentar dan terus menyibukkan diri dengan urusan masing-masing. Di tengah kota kekaisaran, terdapat puncak es setinggi 1000 kaki yang menjulang dari tanah. Di puncaknya, terdapat sebuah istana kuno dan megah, yang merupakan lokasi istana kekaisaran. Raja Chu tidak langsung memimpin rombongannya masuk ke istana. Sebaliknya, ia mendarat di suatu tempat di puncak es dan memerintahkan semua orang untuk menyimpan mobil terbang mereka. Dipimpin oleh Raja Chu, rombongan itu menaiki tangga di puncak es dan memasuki istana selangkah demi selangkah. Di gerbang istana yang tinggi dan kuno, dua biksu berfase dharma mengenakan baju zirah ungu emas menjaganya. Ketika mereka melihat Raja Chu, mereka langsung menyapanya dengan hormat. Raja Chu tidak bersikap angkuh di hadapan dua pengawal kerajaan, melainkan dengan sopan membalas sapaan tersebut dan kemudian memimpin sekelompok orang memasuki istana. Setelah memasuki gerbang istana, terdapat tangga panjang lain yang mengarah ke puncak, dengan lebih dari 1000 anak tangga. Jika dilihat dari bawah, tangga itu menjulang ke awan, bagaikan tangga menuju surga. Limuran merasakan ada larangan terbang di sini, tetapi kekuatannya tidak terlalu kuat. Tidak sulit bagi seorang kultivator fase dharma untuk terbang di sini, hanya saja membutuhkan lebih banyak mana. Namun Raja Chu tetap memimpin semua orang menaiki tangga selangkah demi selangkah untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada keluarga kerajaan dan Kaisar Utara. Setelah berjalan cukup lama, rombongan akhirnya mencapai puncak tangga 1000 anak tangga. Untungnya, mereka semua adalah kultivator tingkat tinggi dengan pencapaian luar biasa, sehingga mencapai titik ini semudah berjalan di tanah datar. Di atas tangga terdapat aula dalam istana kekaisaran, yang dijaga oleh 4 penjaga berwarna ungu emas. Pengawal terdepan, seorang pengawal tahap akhir Dharma, melangkah maju dan berkata dengan tenang, Yang mulia, saya menyampaikan penghormatan kepada Raja Chu. Hanya Raja Chu, kedua pangeran yang sedang dalam perjalanan ke makam kekaisaran, dan keempat pelindung Dharma yang boleh memasuki aula dalam. Sisanya boleh beristirahat di aula samping. Saya mohon Yang mulia, untuk memaafkan saya. Raja Chu mengangguk dan berkata sambil tersenyum karena ini adalah aturan istana, aku akan mematuhinya. Ia berbalik dan berkata kepada kerumunan, kalian semua akan mematuhi perintah pengawal kerajaan dan tinggal sementara di aula samping istana kekaisaran. Patuhi peraturan di sini dan jangan membuat masalah atau merusak reputasi istana Chu. Ya, jawab semua orang serempak, suara mereka sangat keras. Raja Chu tahu bahwa hanya 2 pangeran dan 4 pengawal yang dapat ikut dalam perjalanan ke makam kekaisaran, tetapi ia tetap membawa tim besar yang terdiri lebih dari 100 orang ke kota kekaisaran. Selain memamerkan kekuatannya, alasan terpenting adalah untuk menunjukkan kekuatan istana kerajaan. Kekuatan 18 istana kerajaan di kerajaan Beihan bervariasi. Selain sumber daya yang dikuasai masing-masing istana, jumlah dan kualitas penjaga yang direkrut juga merupakan faktor penting dalam mengukur kekuatannya. Jika para pengawal ini bersikap tertib dan melaksanakan perintah Raja Chu dengan cermat, istana Chu akan disegani oleh istana-istana lainnya. Raja Chu mengangguk puas, lalu berjalan memasuki gerbang istana dalam bersama Chuqi, Chuli, Limuran dan yang lainnya. Ada juga tangga es transparan yang panjang di sini, menuju ke berbagai istana. Raja Chu dan para pengikutnya terus berjalan perlahan, dan setiap istana di sepanjang jalan dijaga oleh penjaga berwarna ungu emas. Tak lama kemudian, mereka tiba di Istana Bingluan. Istana kuno yang megah, berdiri di puncak gunung es, merupakan simbol kekuasaan kerajaan. 7 atau 8 istana kerajaan telah tiba di sini, dan para pangeran dalam tahap tubuh sejati yang memimpin mereka juga menyambut Raja Chu. Salah satu pria parubaya, berpakaian mewah dan berwajah seputih batu giok, tiba-tiba mencibir dengan nada aneh, haha, meskipun Istana Chu mungkin tidak dianggap sebagai istana utama di antara 18 istana, setidaknya Istana Chu bisa merekrut beberapa kultivator Dharma tingkat akhir yang tidak berguna. Rekan Daois Chu bahkan mengirim seorang wali Dharma tingkat menengah untuk bergabung dalam perjalanan ke makam kekaisaran. Sungguh konyol. Jika aku tahu ini, rekan Daois Chu pasti sudah memberitahuku bahwa aku kebetulan punya beberapa wali Dharma tingkat akhir yang tidak berguna di Istana Kiongku, jadi aku akan memberikan mereka kepada rekan Daois Chu.
Limuran tahu bahwa Raja Qiong sedang membicarakannya. Ia diam-diam melihat sekeliling dan mendapati bahwa puluhan kultivator fase Dharma di aula semuanya berada di tahap fase Dharma akhir, dan ia satu-satunya yang berada di tahap fase Dharma tengah. Terlebih lagi, sebagian besar orang-orang ini kedinginan dan jelas merupakan kultivator teknik yang dikaitkan dengan es, hanya ada 2 atau 3 kultivator teknik lain seperti Limuran. Raja Chu pun tidak marah. Ia tersenyum tipis, menunjuk Limuran, dan berkata, kalau dia hanya orang biasa, maka tidak banyak perbedaan antara tahap tengah dan akhir fase Dharma. Pelindung Dharma ini dipilih langsung oleh putraku, jadi aku terpaksa menuruti keinginannya. Kultivator tahap tubuh sejati lainnya melirik Cuki dan Culi dan berkata, meskipun Istana Chu bukan salah satu istana terbesar, rekan Daois Chu sangat pandai dalam mengembangkan bakat. Konon, kedua putra rekan Daois Chu sangat berbakat dan memiliki potensi yang luar biasa, tidak kalah dengan anak-anak dari istana yang lebih besar. Raja Chu tersenyum dan berkata, rekan Taois Qi, kau terlalu baik. Namun, aku, Chu, juga memiliki harapan besar untuk mereka berdua. Aku berharap prestasi mereka di masa depan akan melampaui prestasiku. Meskipun Raja Chu berbicara dengan rendah hati, dia tidak dapat menyembunyikan sedikit pun rasa bangga dan harapan dalam ekspresinya. Setelah berbasa-basi sebentar, Raja Chu duduk di suatu tempat di aula. Muli, Limuran, dan yang lainnya berdiri dengan hormat di belakang tempat duduknya, masing-masing menatap hidung dan hati mereka, tak berani melihat sekeliling. Aula itu sangat sunyi, hanya sesekali terdengar guyonan polos dari panggung tubuh sejati. Para pangeran istana yang biasanya bersikap begitu arogan kini terdiam dan tak berani bersuara. 18 istana pangeran tiba di sini satu demi satu, dan hampir semua orang paling berkuasa dan berpengaruh di negara Beihan berkumpul di aula ini. Setelah ke-18 pangeran tiba, mereka menunggu selama setengah jam lagi sebelum seorang lelaki tua berjanggut putih dan beberapa biksu fase Dharma berbaju besi ungu emas berjalan memasuki aula. Ketika melihat lelaki tua berjanggut putih itu, ke-18 raja dari negara Beihan semuanya berdiri dan membungkuk hormat. Salam untuk Kaisar Utara, ujar ke-18 raja serempak. Limuran dan yang lainnya pun mengikuti dan memberi hormat. Jadi, inilah Kaisar Utara, kultivator agung legendaris dari tahap akhir tubuh sejati. Hati Limuran tergerak. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan makhluk dengan kultivasi setinggi itu. Tidak perlu bersikap sopan, kata lelaki tua berjanggut putih itu dengan ringan, nadanya cukup bersahabat. Semua orang menarik kembali sopan santun mereka, dan Limuran memanfaatkan kesempatan itu untuk mengamati lelaki tua itu dalam diam. Kaisar Utara tampak sangat kurus, dan aura dingin samar terpancar darinya, membuat sosok dan wajahnya agak kabur dan sulit dipahami, sehingga Limuran mustahil melihat wajah aslinya. Adapun aura yang terpancar dari Kaisar Utara, auranya tidak sombong, melainkan tak berujung, tak terduga, dan tak terukur. Limuran tidak berani melihat lebih dekat dan segera mengalihkan pandangannya. Beide berjalan langsung ke singgasana kekaisaran yang tinggi di ujung utara aula dan duduk. Baru setelah Kaisar Utara duduk, 18 raja berani duduk. Adapun para biksu kerajaan berbaju zirah ungu emas, mereka berdiri di bawah singgasana. Kaisar Utara tersenyum ramah sambil perlahan-lahan menyapukan pandangannya pada Limuran dan para kultivator fase Dharma lainnya, bergumam, ya, bangsa Beihan kita penuh dengan individu-individu berbakat dan pasti akan semakin makmur dari hari ke hari. Mungkin karena kultivasi Limuran terlalu rendah, saat mata Beide tertuju pada Limuran, ada kilatan kejutan, tetapi langsung menghilang. Limuran merasa seolah-olah cahaya dingin akan membekukannya ketika ia disapu oleh tatapan lembut Beide. Di bawah tatapan Beide, ia merasa seolah-olah telah melihat tembus pandang, dan bahkan rahasia di hatinya pun tak kuasa menahan diri untuk mengungkapkannya. Limuran berusaha sekuat tenaga mengendalikan pikirannya agar tidak mempermalukan dirinya di depan umum. Untungnya, tatapan Beide hanya berhenti sejenak sebelum dengan cepat menyapunya lagi. Namun, bahkan dalam waktu sesingkat ini, jantung Limuran sudah berdebar kencang dan napasnya sedikit tidak teratur. Seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati memang luar biasa. Sekilas pandang saja sudah sangat mengerikan, pikir Limuran dalam hati, merinding. Bagus sekali, puji Kaisar Utara lantang setelah mengamati para kultivator fase Dharma satu persatu. Sepertinya setiap istana kerajaan telah mengirimkan keturunan mereka yang paling menjanjikan. Mereka memang orang-orang berbakat. Sembari berbicara, Kaisar Utara menunjuk seorang biksu berbaju zirah ungu emas di bawah dan berkata, meskipun keluarga kerajaan yang kupimpin telah kehilangan bakatnya, kami telah mengirimkan beberapa murid kami untuk bergabung dengan anak-anak dari berbagai istana kerajaan dalam perjalanan ke makam kekaisaran. Ke-18 pangeran sedikit terkejut mendengar hal ini. Salah satu tetua berkata ragu-ragu, karena sudah ada orang-orang berbakat di keluarga kerajaan, Kaisar Utara dapat langsung memilih seseorang yang disukainya untuk menjadi putra mahkota. Mengapa kami,
Para pangeran, juga harus mengirimkan anak-anak kami untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kaisar Utara tersenyum tipis dan berkata, menjadi putra mahkota itu mudah, tetapi mewarisi tahtaku dan memerintah dunia kultivasi abadi bangsa Frost Utara tidaklah semudah itu. Sekalipun aku mencalonkan seseorang dari keluarga kerajaan untuk mewarisi tahta, tanpa dukungan dari 18 pangeran, aku khawatir posisinya tidak akan bertahan lama, dan malah akan membawa bencana bagi keluarga kerajaan. Oleh karena itu, aku, Yu Cui, telah memanggil para murid dari 18 istana kerajaan untuk berpartisipasi dalam pemilihan seorang putra mahkota. Putra mahkota yang terpilih dari antara mereka pasti akan memiliki kualitas-kualitas luar biasa dan akan dengan mudah mendapatkan dukungan dari 18 istana kerajaan. Setelah putra mahkota mencapai tahap tubuh sejati, ia pada dasarnya akan mampu menyeimbangkan kekuatan istana-istana kerajaan lainnya dan menjadi kaisar baru negara Beihan. Sedangkan untuk keluarga kerajaan yang kupimpin, aku akan membiarkan mereka menjadi rakyat jelata, jauh dari konflik. Ini mungkin juga bukan hal yang buruk bagi mereka. Orang tua itu memuji, Kaisar Utara telah memerintah selama bertahun-tahun, bukan mencari ketenaran tanpa alasan. Beliau telah memastikan bahwa dunia kultivasi negara dingin utara tetap damai dan stabil, serta terus berkembang. Beliau kini telah menunjuk seorang putra mahkota, dengan upaya keras untuk memastikan keadilan dan menghindari konflik lebih lanjut antara 18 keluarga pangeran yang memperebutkan tahta. Niat baik hati seperti itu sungguh patut kita kagumi. BD tersenyum tipis dan berkata, aku telah berusaha sebaik mungkin untuk mengatur urusanku dengan baik. Masa hidupku hampir habis. Setelah menyelesaikan tugas mengatur suksesi tahta, aku akan memasuki alam hidup dan mati untuk melihat apakah ada secercah harapan untuk melampaui kerajaan dan naik ke surga. Saya telah menjadi Kaisar Utara selama bertahun-tahun. Saya tidak ingin negara dingin utara dilanda perebutan tahta setelah saya wafat atau naik ke surga, yang akan membuat rakyat terjerat dan menderita. Oleh karena itu, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memilih putra mahkota yang paling tepat secara adil. Saya juga berharap rekan-rekan Taois dari 18 istana pangeran akan mendukung putra mahkota demi saya. Tentu saja, Pangeran Han adalah yang pertama bersuara. Selama putra mahkota dipilih secara adil dan memiliki kualitas luar biasa yang dapat meyakinkan rakyat, saya akan sepenuhnya mendukungnya. Istana Pangeran Han adalah salah satu istana terbesar di antara 18 pangeran. Setelah Pangeran Han menyatakan pendiriannya, para pangeran lainnya juga membuat komitmen dan menyetujui langkah Kaisar Utara. BD mengangguk puas. Ia menyemangati Muli dan anak-anak istana lainnya dengan beberapa patah kata, lalu mengeluarkan lebih dari 100 jimat identik dan membagikannya kepada setiap kultivator fase Dharma. BD berkata, selama perjalanan menuju mausolem kekaisaran, semua orang berjuang untuk meraih kemenangan, sehingga konflik tak terelakkan. Untuk menghindari korban yang tidak diinginkan, jika Anda menghadapi bahaya, Anda dapat segera mengaktifkan jimat teleportasi ini. Ini kemudian akan memicu kekuatan terlarang di dalam mausolem kekaisaran, memindahkan Anda keluar dari mausolem dan kembali ke aula ini. Semua orang mengungkapkan rasa terima kasih dan menerima jimat teleportasi. Setelah menerima jimat itu, Limuran rutin melihatnya beberapa kali. Itu sebenarnya jimat teleportasi tingkat tinggi, dan menggunakan varian rune kuno yang langka. Limuran sedikit terkejut. Pikiran Limuran bergerak, dan ia mempelajarinya dengan saksama untuk beberapa saat, tetapi tidak menemukan pola tersembunyi atau misteri lainnya. Ini memang jimat teleportasi tingkat tinggi. Limuran kemudian memasukkan jimat teleportasi ke dalam lengan bajunya. Muli melihat pemandangan ini dan cukup penasaran. BD kemudian mengeluarkan dua cakram sihir giok dingin berbentuk setengah bulan, menyatukannya untuk membentuk cakram susunan melingkar, dan segera memasukkan beberapa mantra sihir untuk mengaktifkannya. Cahaya dingin menyinari cakram susunan itu, dan perlahan-lahan tirai cahaya dingin berukuran beberapa kaki muncul. Para kultivator di aula semuanya berpengalaman dan dapat langsung tahu bahwa tirai cahaya ini adalah susunan teleportasi. Kalian boleh memasuki mausolem kekaisaran sekarang. Kunjungan ke mausolem kekaisaran hanyalah langkah pertama dalam pemilihan putra mahkota, bukan keputusan akhir. Jangan terlalu memaksakan diri, kata Kaisar Utara kepada Muli dan yang lainnya. Ya, semua orang menjawab dengan hormat. Beberapa anggota keluarga kerajaan adalah orang pertama yang muncul melalui tirai cahaya dan kemudian menghilang di aula. Murid-murid dari 18 istana pangeran juga mengikutinya, dan tak lama kemudian, hanya satu kultivator tahap tubuh sejati yang tertinggal di aula. Saya dengar sebelumnya bahwa Kaisar Utara akan menerobos batas dan naik. Saya ingin tahu apakah Anda bisa menemukan petunjuk. Tanya seorang pria parubaya dengan khawatir. Saya dengar jika Anda bisa menemukan titik lemah pasukan perbatasan dan mencoba menerobos batas dan naik, peluang keberhasilannya akan lebih besar. Seorang lelaki tua berkata, saya juga pernah mendengar pernyataan serupa. Kekuatan antarmuka terus berkembang, terkadang kuat dan terkadang lemah.
Jika Anda dapat mengikuti kehendak surga, peluang Anda untuk naik ke surga akan meningkat secara signifikan. Segampang itu, Beide mendesah. Selama berabad-abad, ada banyak sekali individu berbakat di dunia kultivasi abadi, dan cukup banyak kultivator hebat yang telah mencapai tahap akhir alam tubuh sejati. Namun, hanya segelintir yang mampu menembus alam tersebut dan naik ke tingkatan. Bahkan dengan segala trik, waktu, dan lokasi terbaik, peluang untuk menembus alam tersebut dan naik ke tingkatan mungkin kurang dari 10%. Karena itu, saya hanya berani mengambil risiko di saat-saat terakhir hidup saya. Jika saya gagal, tidak masalah. Tetapi jika saya dapat naik ke alam roh secara kebetulan, saya dapat memperpanjang hidup saya dan melanjutkan pencarian saya akan keabadian. Saya hanya bisa mendesah betapa panjang dan sulitnya jalan menuju keabadian. Meskipun saya seorang kaisar, saya masih merasa sulit untuk maju dan merasa tak berdaya menghadapi dao surgawi. Setelah Limuran memasuki tirai cahaya, dia hanya merasakan kilatan cahaya putih di depan matanya, dan kemudian dia muncul di istana es. Seketika itu juga, hawa dingin menusuk tulang menyergapnya, bahkan lebih dingin dari dinginnya gua es. Adapun Muli, Gao Wei, Chu Qi, dan dua penjaga emas istana Chu, mereka juga tidak jauh. Adapun anak-anak dari istana lain, mereka juga diteleportasi ke istana es satu demi satu. Ini memang pantas disebut area terlarang di makam kaisar. Kekuatan esnya sungguh luar biasa, puji Muli. Ia menghirup udara dingin di sekitarnya, tampak sangat menikmatinya. Kebanyakan kultivator yang mempraktikkan teknik yang dikaitkan dengan es adalah seperti ini. Meskipun istana esnya sangat luas, isinya cukup sederhana. Hanya ada beberapa bantal, tempat tidur es batu giok yang dingin, serta beberapa meja dan kursi es yang dingin. Selebihnya, istana itu kosong. Tampaknya inilah tempat para kaisar utara berturut-turut bermeditasi dan berkultivasi, tetapi tak seorang pun berlama-lama di istana es ini. Sebaliknya, mereka langsung berjalan menembus istana es dan menjelajahi jauh ke dalam area terlarang mausolem kekaisaran. Muli bertanya kepada Chu Qi, saudaraku, haruskah kita mencari batu giok es bersama-sama, atau haruskah kita berpisah? Tentu saja kita harus berpisah, agar peluang kita menemukannya lebih besar. Ayah bilang, siapapun di antara kita yang bisa mendapatkan Ais Jadeite, dia akan mendukungnya sepenuhnya, kata Chu Qi sambil tersenyum. Kalau begitu, kami pergi dulu. Muli membungkuk, lalu terbang bersama Limuran dan Gao Wei. Area terlarang di mausolem kekaisaran adalah tanah es dan salju yang tersegel. Setelah meninggalkan istana es, mereka tiba di sebuah lembah bersalju, tempat para pangeran dan putra-putranya juga berpisah. Perjalanan ke makam kekaisaran baru saja dimulai, jadi tidak perlu ada konflik. Terlebih lagi, mereka semua adalah kultivator yang sangat kuat dalam fase Dharma, dan mereka cukup waspada satu sama lain. Mereka tidak akan bertindak gegabah kecuali diperlukan. Setelah Limuran dan yang lainnya terbang agak jauh, Muli tiba-tiba bertanya kepada Limuran, Saudara Zhao, apakah kamu sudah melihat jimat teleportasi beberapa kali tadi? Apakah ada rahasia lain di baliknya? Limuran menjawab, tidak ada rahasia, tapi ini adalah jimat teleportasi tingkat tinggi yang sangat sulit dibuat. Membuat lebih dari 100 jimat teleportasi tingkat tinggi bukanlah tugas yang mudah, dan jimat-jimat itu sebenarnya menggunakan rune varian kuno yang langka. Sepertinya Senior Beide sebenarnya seorang kultivator hebat yang mahir dalam membuat jimat. Lagi pula, Senior Beide adalah seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati. Wajar dan tidak mengherankan jika dia memiliki pengetahuan tentang seni jimat, kata Muli. Limuran mengangguk, tetapi dalam hati ia tidak setuju. Limuran telah bepergian jauh, dan kemanapun ia pergi, ia akan mempelajari teknik pembuatan jimat dari komunitas kultivasi setempat. Namun, varian rune kuno yang digunakan dalam jimat teleportasi tingkat tinggi ini tidak pernah muncul dalam teks kultivasi abadi manapun. Limuran hanya mengetahui varian rune ini melalui informasi rune yang ditinggalkan oleh peri 1000 ilusi. Di antara 1000 rune dalam bagan 1000 rune, kebetulan ada varian rune teleportasi tingkat tinggi ini. Namun, selain Limuran sendiri, ia belum menemukan orang lain yang bisa mengenali rune ini. Beide benar-benar menguasai rune jenis ini dan bahkan mampu menyempurnakannya menjadi jimat. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Beide tentang rune jauh melampaui para ahli pembuat jimat biasa. Tampaknya Beide tidak hanya sekadar mendalami seni pembuatan jimat. Setelah Muli dan yang lainnya terbang, Chu Qi tetap tidak bergerak. Apakah kalian semua siap? Chu Qi tiba-tiba berkata dengan dingin. Seorang penjaga emas di sampingnya mengangguk dan berbisik, semuanya sudah diatur. Kami sudah memasang penanda pelacakan di sebelah Tuan Muda Li, dan memberitahu Tuan Muda Yun tentang Istana Qin. Bagus sekali, kali ini kita bisa menggunakan tangan Tuan Yun untuk menekannya, kata Chu Qi sambil mencibir.
Tapi kita juga harus diam-diam membantu Tuan Muda Yun menghadapi adiknya, Tuan Muda Yue. Tuan Muda Yue sangat pendendam dan kejam. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Kenapa Tuan Muda Qi ingin membicarakan hal ini dengan Tuan Muda Yun? Tanya penjaga tubuh emas itu dengan bingung. Cuki tertawa dan berkata, apakah kau benar-benar berpikir bahwa Tuan Muda ini memasuki makam kekaisaran ini untuk tujuan mendapatkan posisi putra mahkota? Mungkinkah Tuan Muda Qi punya niat lain? Penjaga tubuh emas itu semakin bingung. Cuki mendesah pelan dan berkata perlahan, penting bagi setiap orang untuk menyadari keterbatasan mereka sendiri. Istana Cuku hanyalah kekuatan yang relatif lemah di antara 18 istana pangeran. Dan aku, Tuan Muda, hanya dianggap rata-rata berbakat di antara para pangeran dan bangsawan. Meskipun aku berlatih dengan tekun, kekuatanku paling-paling hanya di atas rata-rata. Dengan kekuatan Tuan Muda ini dan Istana Chu, mustahil bagiku untuk terlibat dalam posisi putra mahkota. Bahkan jika aku benar-benar menjadi salah satu kandidat, aku hanya akan menjadi lawan, dan pemenangnya bukanlah aku. Tuan Muda ini tahu betul hal ini. Meskipun posisi putra mahkota terancam, ia tak berani bersikap arogan. Berbeda dengan Chuli, yang begitu ambisius hingga begitu bersemangat saat mengetahui posisi putra mahkota, ia bahkan akan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkannya. Jika ia melakukannya, ia pasti akan kalah. Meskipun aku tidak bisa menjadi putra mahkota Beihan, aku masih memiliki peluang bagus untuk mencapai tahap tubuh sejati dan menjadi Raja Beihan, lanjut Cuki. Namun, sumber daya terbatas, dan mencapai tahap tubuh sejati sangatlah sulit. Dengan kemampuan ayahku, mustahil baginya untuk melatih kami berdua hingga tahap tubuh sejati secara bersamaan. Meskipun ayahku memperlakukan kami berdua secara setara sekarang, pada akhirnya ia harus memilih salah satu dari kami untuk fokus pada kultivasi. Hanya dengan cara inilah ia dapat menciptakan makhluk tahap tubuh sejati untuk mewarisi tahtanya sebagai Raja Chu. Jadi, yang ingin kulakukan bukanlah mengalahkan banyak pangeran dan putra untuk menjadi putra mahkota, melainkan mengalahkan Chuli. Selama aku bisa membuat Chuli mengalami kemunduran besar selama perjalanan ke makam kekaisaran ini, membuatnya kehilangan dukungan dari ayahku, maka Istana Chu secara alami akan menjadi duniaku mulai sekarang. Dan Tuan Muda Yun dari Istana Pangeran Qin juga punya ide yang sama dengan Tuan Muda ini, jadi kami diam-diam sepakat untuk saling menghabisi target. Dia membantuku melawan Chuli, dan aku membantunya menghancurkan gengsi Tuan Muda Yue. Mendengar ini, kedua pengawal emas itu dipenuhi kekaguman. Salah satu dari mereka mengangguk berulang kali memuji, jadi begitu. Tuan Muda Qi benar-benar ahli strategi dengan visi yang cemerlang. Meskipun Tuan Muda Li juga cerdas, ia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebijaksanaan Tuan Muda Qi yang agung. Tahta Raja Chu pasti akan menjadi milik Tuan Muda Qi di masa depan. Wali lain juga memuji menghadapi kesempatan besar seperti terpilihnya putra mahkota, bahkan bawahannya pun bersemangat. Tuan Muda Qi benar-benar mampu memahami situasi dengan tenang, tidak arogan, dan memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Ini sungguh langka. Tanah terlarang makam kekaisaran adalah ruang khusus yang disegel lapis demi lapis di dekat kota kekaisaran kerajaan Beihan. Konon, kekuatan segel di sini sudah ada sejak lama dan berkaitan erat dengan atmosfernya yang sangat dingin. Segel khusus ini menjadikan makam kekaisaran ini begitu istimewa. Meskipun energi vital langit dan bumi, terutama kekuatan es dan dingin, berlimpah di sini, lingkungan yang tertutup rapat dapat sangat menghalangi para kultivator di dalamnya untuk berkomunikasi dengan kekuatan langit dan bumi. Oleh karena itu, hampir mustahil untuk berkultivasi dan berkembang di sini. Selain itu, konon tinggal di mausolem kekaisaran dapat sedikit meningkatkan umur seseorang, terutama bagi para kultivator tingkat tinggi yang umurnya sudah pendek. Setelah datang ke mausolem kekaisaran, umur mereka dapat diperpanjang puluhan, bahkan 2 atau 300 tahun. Oleh karena itu, para kaisar utara dari semua generasi memilih untuk datang ke sini untuk bermeditasi ketika umur mereka hampir habis, dan akhirnya meninggal di sini. Makam kekaisaran memiliki 7 tingkat ruang. Kekuatan penyegelan di setiap tingkat semakin kuat, dan kekuatan esnya pun semakin kuat. Harta karun es seperti giok es kebanyakan ditemukan di tingkat ke-7, di mana kekuatan esnya paling kuat. Muli menjelaskan kepada Limuran secara rinci senior Beidi seharusnya bisa mengirim kita langsung ke tingkat ke-7, tetapi itu akan mengurangi tantangan. Oleh karena itu, kita hanya diteleportasi ke tingkat pertama dan harus memasuki setiap tingkat sendiri. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo kita menuju pintu masuk lantai 2 secepat mungkin. Limuran berkata, Tuan Muda Li, tahukah Anda di mana pintu masuk lantai 2? Muli tersenyum dan berkata, Gao Wei bukan orang asing. Dia tahu hubungan kita, jadi kakak senior Zhao, pakai saja nama lamanya. Soal pintu masuk ke lantai 2, cukup unik. Aku akan merahasiakannya untuk saat ini. Kakak senior Zhao akan segera mengetahuinya.
Li Muran mengangguk. Ia hanya tahu sedikit tentang makam kekaisaran, tetapi karena Muli adalah Pangeran Chu, ia tentu saja bisa mendapatkan lebih banyak informasi. Gao Wei memanggil Raja Rubah Roh Salju level 7 dan berkata, Raja Rubah Roh Salju ini dipinjamkan kepadaku oleh adik perempuan ketigaku. Ia memiliki indera penciuman yang tajam dan seharusnya bisa membawa kita ke pintu masuk lantai 2 secepat mungkin. Selain itu, Tuan Muda Li juga seorang kultivator cahaya bawaan dingin ekstrim. Beliau sangat peka terhadap kekuatan es dan dingin. Beliau mungkin bisa merasakan aura pintu masuk lantai 2 dari jarak yang relatif jauh. Kalau tidak, pintu masuknya sangat sulit dipahami sehingga akan sulit untuk menemukannya. Aura di pintu masuk sangat tidak menentu. Li Muran tercengang. Mungkinkah pintu masuk itu hidup? Ternyata ada aura khusus di sana. Li Muran baru saja terkejut ketika tiba-tiba ekspresi Muli berubah dan matanya menampakkan kegembiraan. Haha, aku beruntung. Ada pintu masuk di lembah es di depan, kata Muli gembira. Kemudian tubuhnya melesat dan berubah menjadi seberkas cahaya dingin, lalu melesat menuju lembah es. Li Muran dan Gao Wei segera menyusul. Kecepatan Muli begitu tinggi sehingga Gao Wei hampir tidak bisa mengimbanginya, bahkan dengan seluruh tenaganya. Namun, ia mendapati Li Muran juga mampu mengimbanginya dan tidak tertinggal. Mungkinkah rekan Daois Zhao telah berlatih teknik yang meningkatkan kemampuan menghindarnya? Gao Wei tertarik. Secara umum, kecepatan menghindar berkorelasi langsung dengan tingkat kultivasi seseorang. Semakin tinggi levelnya, semakin cepat. Ia dan Muli sama-sama kultivator fase Dharma tahap akhir, jadi kecepatan menghindar mereka seharusnya jauh lebih tinggi daripada Li Muran, yang berada di tahap tengah fase Dharma. Namun, Li Muran mampu mengimbanginya tanpa terlihat kesulitan. Namun, dunia kultivasi abadi penuh dengan beragam teknik, beberapa di antaranya dapat meningkatkan kemampuan terbang seseorang. Gao Wei yakin Li Muran kemungkinan besar telah mengembangkan salah satu teknik ini. Ia tidak menyadari bahwa, meskipun Li Muran adalah seorang kultivator Dharma tingkat menengah, mananya begitu dalam sehingga tidak kalah kuat dari kultivator Dharma tingkat akhir, bahkan jauh melampaui kultivator Dharma tingkat akhir rata-rata. Dengan mana yang begitu dalam, kecepatan terbang Li Muran secara alami meningkat pesat, sehingga ia dapat dengan mudah mengimbangi Gao Wei dan yang lainnya. Ketiganya bergerak sangat cepat, dan segera mereka berubah menjadi 3 sinar cahaya dan mendarat di lembah es satu demi satu. Ada monster di sini. Li Muran langsung melihat monster transparan di lembah es. Seluruh tubuh monster ini tampak terbuat dari es, transparan dan sebening kristal, dengan tinggi badan sekitar 7 atau 8 kaki. Ia berjalan seperti harimau atau macan tutul, tetapi memiliki sayap transparan dan satu tanduk seperti kerucut es. Li Muran segera menyadari bahwa monster ini agak aneh. Ia terkejut dan berkata, aneh, aura monster ini sangat aneh. Haha, kakak senior Zhao juga memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Muli berkata sambil tersenyum, sebenarnya, itu adalah pintu masuk ke lantai 2. Apakah binatang ini pintu masuk? Li Muran tercengang. Benar, jelas Muli. Segel ruang angkasa di sini sangat istimewa. Segel ini bisa berubah menjadi berbagai bentuk monster, yang disebut binatang ruang angkasa. Setelah binatang ruang angkasa terbasmi, ia akan kembali ke bentuk aslinya dan membentuk saluran ruang angkasa pendek, yang memungkinkan kita memasuki ruang tertutup itu. Dengan kata lain, setidaknya harus ada lusinan makhluk angkasa tingkat kedua di ruang tingkat pertama ini. Mengalahkan mereka akan memungkinkanmu memasuki ruang tingkat kedua. Untuk memasuki ruang tingkat ketiga, kamu harus menemukan makhluk angkasa tingkat ketiga yang telah berubah menjadi pintu masuk ke tingkat ketiga di tingkat kedua. Mengalahkannya akan memungkinkanmu memasuki tingkat ketiga. Jadi, memasuki lantai 7 bukanlah tugas yang mudah. Kalian harus mengalahkan 6 monster luar angkasa di sepanjang jalan, dari lantai 2 hingga lantai 7. Kekuatan luar angkasa di setiap lantai semakin kuat, dan monster luar angkasa yang muncul akan semakin mengerikan. Li Muran tiba-tiba mengerti. Ia mengangguk dan berkata, jadi begitu. Hanya kultivator terkuat yang bisa mengalahkan monster luar angkasa itu paling cepat, memasuki ruang angkasa tingkat ke-7, mendapatkan harta karun seperti sumsum giok es, dan dengan demikian menonjol di antara yang lain. Nah, metode penilaian yang dipilih oleh senior Beidi memang relatif adil. Metode ini juga sebagian besar menghindari pertikaian dan persaingan di antara para pangeran. Benar, kata Muli. Lorong ruang angkasa yang terbentuk ketika seekor makhluk angkasa dikalahkan kembali ke bentuk aslinya hanya bertahan sebentar dan hanya dapat menampung 3 atau 4 orang. Oleh karena itu, tugas utama setiap pangeran adalah memimpin pengawal kiri dan kanannya untuk mengalahkan makhluk angkasa dan memasuki lantai 7. Tidak ada konflik langsung di antara mereka, juga tidak banyak peluang untuk bekerja sama. Li Muran bertanya dengan pikiran tiba-tiba, jika binatang luar angkasa dipukul mundur ke bentuk aslinya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berevolusi dan terlahir kembali?
Ini akan memakan waktu yang sangat lama, bisa sehari atau beberapa hari, kata Muli. Jadi, kita harus mendahului yang lain sesegera mungkin. Dengan begitu, akan lebih mudah menemukan monster luar angkasa. Kalau tidak, jika jumlah monster luar angkasa terbatas dan ada yang sampai lebih dulu, kita harus menunggu dengan sabar hingga monster luar angkasa baru muncul sebelum kita bisa memasuki level berikutnya. Kalau begitu, aku akan segera bertindak. Binatang angkasa tingkat 2 ini memiliki kekuatan terbatas. Mohon minta Tuan Muda Li dan rekan Daois Zhao untuk menghemat energi mereka dan biarkan aku yang mengurusnya, Gao Wei menawarkan diri. Baiklah, mari kita lakukan dengan cepat dan tegas. Mu Li mengangguk. Gao Wei menerima perintah itu dan segera memanggil tombak dingin bermata 2 dan berujung 3, yang merupakan senjata sihir tingkat kelima dan juga senjata sihir kelahiran Gao Wei. Gao Wei memegang tombak dingin, terbang di depan binatang angkasa tingkat kedua, lalu menarikan tombak dingin untuk memancarkan cahaya dingin. Setiap sinar cahaya dingin berubah menjadi pisau es tajam, menebas binatang luar angkasa itu dengan kuat. Binatang angkasa itu meraung, dan sejumlah besar udara dingin berwarna putih tiba-tiba keluar dari mulutnya, yang langsung membekukan sekelilingnya, membentuk bongkahan es padat. Pedang es yang diayunkan Gao Wei hanya memecah sebagian es menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya terhalang dan larut, dan sama sekali tidak dapat melukai monster luar angkasa tingkat kedua. Gao Wei tercengang. Kekuatan makhluk angkasa tingkat 2 ini jelas di luar dugaannya. Ia tahu tak ada waktu yang terbuang, jadi ia segera mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan citra Dharma cahaya dingin dan mengintegrasikannya ke dalam tombak dingin kelahirannya. Tombak dingin itu langsung menebas makhluk angkasa tingkat 2 itu dengan momentum yang mencengangkan. Bang, bang, bang. Kemanapun tombak dingin itu lewat, esnya hancur berkeping-keping. Saat hendak mengenai makhluk angkasa tingkat 2, makhluk angkasa itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menggigit tombak dingin itu erat-erat. Gigi-giginya yang dingin dan udara dingin di mulutnya membekukan tombak dingin itu dalam sekejap. Wajah Gao Wei berubah, dan dia buru-buru mendesak senjata ajaib penyelamat hidupnya, tetapi yang terakhir hanya sedikit bergetar di mulut binatang luar angkasa dan tidak bisa ditarik kembali sama sekali. Kekuatan es sungguh dahsyat, pikir Li Muran dalam hati, lalu berkata lantang pelindung Gao, aku di sini untuk membantumu. Saat berbicara, Li Muran memanggil tongkat Kanglong, dan kilatan cahaya keemasan muncul di tubuhnya, merangsang citra Dharma Kilin. Kemudian, Li Muran melesat ke sisi makhluk angkasa itu. Ia diam-diam mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menembus tongkat Kanglong di tangannya, dan juga mengintegrasikan gambar Dharma Kilin ke dalam tongkat itu. Lalu, Li Muran menebasnya dengan tongkat. Lapisan demi lapisan bayangan tongkat Kilin keemasan jatuh seperti gunung, menghantam tubuh binatang angkasa tingkat kedua dengan keras. Ledakan, lapisan es langsung hancur berkeping-keping, dan sebagian besar tubuh binatang luar angkasa level 2 juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan es yang tak terhitung jumlahnya dan beterbangan kemana-mana. Pecahan-pecahan es ini dengan cepat berubah menjadi udara dingin tak terlihat dan kembali ke angkasa terdekat. Setelah terkena serangan Li Muran, monster angkasa tingkat 2 itu tentu saja tak mampu lagi menjebak senjata ajaib Gao Wei. Gao Wei memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan diri dari mulut monster angkasa tingkat 2 itu, lalu melanjutkan pertarungan sengitnya dengan monster angkasa tingkat 2 itu. Tombak dingin itu sangat tajam, dan dalam sekejap ia memotong makhluk luar angkasa yang terluka parah itu menjadi beberapa balok es besar. Dor, dor, dor. Bongkahan-bongkahan es ini tiba-tiba meledak satu demi satu, berubah menjadi udara dingin yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi ruang di sekitarnya. Binatang angkasa tingkat kedua telah dikalahkan. Setelah hancur dan menghilang, udara dingin justru berkumpul sendiri, membentuk lapisan tirai cahaya dingin yang memancarkan cahaya spiritual. Tirai cahaya ini runtuh dan jelas tidak akan bertahan lama. Cepat, teriak Muli, dan bergegas masuk ke dalam tirai cahaya dingin terlebih dahulu. Li Muran dan Gao Wei juga segera masuk. Mereka bertiga langsung menghilang dari tempat ini. Setelah satu atau dua tarikan napas, tirai cahaya dingin itu pun hancur dan lenyap sepenuhnya menjadi udara dingin biasa. Li Muran dan yang lainnya hanya melihat kilatan di depan mata mereka, dan kemudian mereka muncul di dunia es dan salju lainnya. Apakah ini ruang angkasa tingkat kedua? Benar saja, kekuatan esnya bahkan lebih kuat, kata Li Muran. Ia merasakan angin dingin yang menderu di sini, dan kekuatan esnya bahkan lebih menggigit. Untung saja rekan Daois Zhao datang membantuku barusan. Kalau tidak, aku tidak akan bisa membasmi binatang angkasa level 2 untuk sementara waktu. Kalau aku membuang-buang waktu dan merusak rencana Tuan Muda Li, akibatnya akan buruk, kata Gao Wei dengan wajah memerah. Ini bukan salahmu, Muli mengerutkan kening dan berkata, binatang angkasa tingkat kedua ini memang jauh lebih kuat daripada yang dikabarkan. Sepertinya Senior Beidi telah meningkatkan segel spasial di sini secara khusus untuk meningkatkan kesulitan tantangan.
Dengan demikian, kekuatan binatang angkasa di semua tingkatan juga akan meningkat pesat. Begitu, kata Gao Wei, binatang angkasa tingkat 2 memang merepotkan. Bukankah akan sangat sulit mengalahkan binatang angkasa tingkat 7 dan memasuki lantai 7? Mereka yang bisa memasuki mausolem kekaisaran ini adalah para pangeran terkuat dan penjaga terkuat bangsa Beihan. Jika mereka bisa memasuki lantai 7 dengan mudah, itu tidak akan berpengaruh pada seleksi. Muli bergumam, tuan muda ini memperkirakan mereka yang bisa memasuki lantai 7 pastilah langka. Mari kita berusaha sebaik mungkin. Ketiganya terus terbang di atas es dan salju. Gao Wei melepaskan Raja Rubah Salju, Muli melepaskan energi dingin ekstrim bawaannya, dan Limuran juga memanggil roh jimat singa burung hantu salju tingkat tinggi dengan atribut es, semuanya merasakan perubahan halus pada kekuatan es di sekitarnya. Setelah malam tiba, mereka terus mencari kemana-mana tanpa henti, tetapi keterbatasan penglihatan malam mereka membuat mereka makin sulit menemukan jejak makhluk luar angkasa itu. Tiba-tiba, Limuran mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Muli segera menyadari perubahan Limuran dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Zhao sebenarnya yang pertama kali menemukan keberadaan binatang luar angkasa level 3. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan begitu. Aku merasakan aura tertentu mendekat ke sini. Muli tertegun sejenak, lalu ia berusaha sekuat tenaga mengerahkan kekuatan spiritualnya. Setelah beberapa saat, ekspresinya sedikit berubah, dan ia berkata dengan suara berat, ya, itu aura 3 kultivator. Mereka pasti seorang pangeran dan 2 pengawalnya. Mereka terbang ke arah kita dan pasti merasakan aura kita. Saudara Zhao memang sangat berhati-hati. Dia telah mengamati jarak dengan indera spiritualnya dan menemukan keberadaan orang-orang ini sebelumnya, puji Gao Wei. Limuran tersenyum tipis. Sebenarnya, ia tidak mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengirimkan indera spiritualnya jauh-jauh. Hanya saja karena indera spiritualnya kuat dan ia terbiasa mengirimkan indera spiritual untuk menjelajahi sekelilingnya, sehingga ia bisa merasakan kedatangan ketiga orang sebelumnya. Sesaat kemudian, 3 berkas cahaya muncul dari langit malam yang jauh, dan secara bertahap menampakkan sosok 3 pendeta. Jadi, dia Tuan Muda Yun dari kediaman Pangeran Qin. Muli mengerutkan kening dan berkata, apa yang dia lakukan di sini? Tidak banyak interaksi antara kediaman Pangeran Chu dan kediaman Pangeran Qin. Aku baru bertemu Tuan Muda Yun ini 2 atau 3 kali. Dia datang dengan niat jahat, kata Limuran tiba-tiba dengan dingin. Kenapa kau berkata begitu, kakak senior Zhao? Muli terkejut. Ia tahu Limuran tidak akan bicara omong kosong tanpa bukti. Ini hanya spekulasi saya, kata Limuran. Mereka tidak mengejar kita karena mereka merasakan kehadiran kita. Sepertinya mereka sudah lama tahu lokasi kita dan memang sedang mengejar kita. Kalau memang begitu, saya khawatir itu bukan pertanda baik. Kita harus ekstra hati-hati. Muli dan Gao Wei keduanya mengangguk, dan Gao Wei bahkan langsung memanggil senjata sihir tingkat kelima, tombak dingin bermata 2 dan berujung 3. Sesaat kemudian, sekelompok 3 orang mendarat lebih dari 100 kaki di depan Muli dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda anggun berbaju putih, dengan sikap yang luar biasa. 2 lainnya mengenakan baju zirah emas, dengan ekspresi mengancam dan aura pembasmi yang tertahan. Yang di tengah pasti Tuan Muda Yun dari Istana Pangeran Qin. Kedua penjaga ini berwajah garang sekali. Belum lagi mereka adalah kultivator Dharmakaya tingkat akhir, aura pembasmi ini mungkin akan membuat kultivator biasa takut jika mereka melihatnya, pikir Limuran dalam hati sambil mengerutkan kening. Jadi, ini Tuan Muda Yun dari Istana Pangeran Qin, kata Muli sambil membungkuk dari kejauhan. Aku tak pernah menyangka akan bertemu Tuan Muda Yun di sini. Ini takdir. Tuan Muda Yun juga mengepalkan tinjunya dan membungkuk, berkata, haha, senang bertemu denganmu, Saudara Culi. Ini juga merupakan keberuntungan bagimu. Sejujurnya, aku dan yang lainnya baru-baru ini menemukan tempat yang sangat dingin di ruang tingkat kedua. Sepertinya tempat itu berisi harta karun langka, tetapi sayangnya, tempat itu disegel oleh es padat, dan bahkan upaya gabungan kita bertiga pun tidak dapat membukanya. Jika Saudara Culi bersedia bergabung, peluang kita akan meningkat pesat. Saudara Culi adalah seorang kultivator dengan cahaya dingin yang ekstrim. Dengan bantuan 2 penjaga yang luar biasa, kita berenam seharusnya bisa memecahkan es dan mengambil harta karun di dalamnya. Apapun harta karunnya, kita akan membaginya secara merata. Jika ternyata itu adalah batu giok es, kita berdua akan langsung menonjol dari para pangeran lainnya dan menjadi pemenang. Benarkah? Muli ragu-ragu. Ia bertanya, mengapa Tuan Yun tidak menghubungi saudaramu, Tuan Yue? Atau meminta bantuan orang lain? Tuan Muda Yun menghela napas pelan dan berkata perlahan, saya yakin Saudara Culi telah mendengar beberapa rumor. Saudara saya dan saya tidak pernah akur, jadi tidak cocok bagi kami untuk bekerja sama. Setelah saya menemukan tanah harta karun itu,
saya langsung merasakan kehadiran saudara Chuli dan yang lainnya, jadi saya bergegas ke sini untuk mencari bantuan, tetapi saya tidak punya waktu untuk memberitahu rekan-rekan Tao lainnya. Tentu saja, jika saudara Chuli tidak mau bekerja sama dengan saya, maka saya tidak punya pilihan selain memberikan kesempatan ini kepada rekan-rekan Tao lainnya. Aneh sekali kesempatan itu datang padanya. Muli agak ragu dan tak bisa menahan diri untuk menatap Limuran. Limuran menggelengkan kepalanya sedikit, ekspresinya serius. Muli mengerti dan berkata kepada Guru Yun, saya belum pernah beruntung. Saya khawatir akan sia-sia jika saya pergi. Lebih baik pergi ke lantai 3 dan mencari lebih dalam untuk menemukan keberadaan sum-sum giok es. Guru Yun, selamat tinggal. Tunggu sebentar, kata Tuan Muda Yun buru-buru, saudara Chuli, lihatlah harta karun ini dan kau akan tahu apakah yang kukatakan itu benar atau tidak. Sambil berbicara, Guru Yun perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan sebuah batu giok emas tembus pandang. Muli dan yang lainnya secara alami memusatkan perhatian mereka pada batu giok di tangan Tuan Muda Yun. Apa ini? Muli hendak bertanya ketika tiba-tiba batu giok itu meledak dengan suara bang dan berubah menjadi cahaya keemasan yang membumbung tinggi ke langit, seolah-olah matahari keemasan tiba-tiba muncul. Cahaya keemasan itu begitu menyilaukan sehingga Muli dan Gao Wei tanpa sadar menutup mata mereka erat-erat, dengan dua aliran darah mengalir keluar dari mata mereka. Hehe, bagaimana efek batu berkilau yang kubeli dengan harga mahal dari negara besar di Middle Earth? Muli mendengar tawa dingin Tuan Yun, yang jelas-jelas sangat bangga. Batu cemerlang itu sebenarnya harta karun ini. Hati Muli mencelos. Ia juga pernah mendengar tentang harta karun semacam ini. Setelah meledak sendiri, batu itu dapat menghasilkan cahaya keemasan yang sangat kuat, membuat para biksu yang terkena ledakan tidak dapat melihat selama kurang lebih 1 batang dupa. Naiklah, perintah Guru Yun, dan kedua penjaga di sampingnya segera mengeluarkan senjata ajaib mereka masing-masing. Tuan Muda Yun dan kedua penjaga telah menutup mata mereka saat batu cemerlang itu meledak, dan mereka juga telah menggunakan kekuatan sihir mereka untuk melindungi mata mereka sebelumnya, jadi mereka tidak terlalu terpengaruh. Otang pembawa sial, aku tidak dendam padamu. Kenapa kau malah berkomplot melawanku? Teriak Muli dengan kasar. Apa gunanya bicara omong kosong seperti itu? Aku sarankan kau segera mengaktifkan jimat teleportasi dan pergi dari sini, agar tidak terluka olehku, kata Tuan Yun dingin. Muli tiba-tiba menjadi sangat cemas. Meskipun para kultivator dapat menggunakan pikiran spiritual mereka untuk menjelajahi lingkungan sekitar agar tidak dibutakan dan kehilangan kesadaran, ia jelas tidak terbiasa dengan situasi yang tidak menguntungkan ini di mana ia tidak dapat melihat. Dalam kontes antar master, hasilnya seringkali ditentukan oleh selisih tipis. Saya tidak terbiasa bertarung dalam situasi seperti ini, jadi wajar saja saya tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatan saya. Jika saya melakukan kesalahan, nyawa saya bisa terancam. Tetapi dia tidak mau meninggalkan makam kekaisaran seperti ini jika dia melakukannya, dia tidak akan dapat memenangkan posisi putra mahkota. Muli berusaha sekuat tenaga untuk mengedarkan kekuatan sihirnya dan menuangkannya ke matanya, berharap matanya dapat pulih secepat mungkin, tetapi matanya terluka parah dan butuh waktu cukup lama untuk pulih. Dia dan Gao Wei secara tidak sadar menggunakan kekuatan dharma mereka masing-masing untuk melindungi seluruh tubuh mereka, dan juga menggunakan senjata magis mereka sendiri untuk menghalangi di depan mereka, jelas mengambil posisi bertahan. Hati-hati, teriak Muli, lindungi seluruh tubuhmu terlebih dahulu. Benar, kata Limuran, kalian lindungi diri kalian dulu, aku akan menahan mereka. Kakak senior Zhao, kamu baik-baik saja. Muli terkejut sekaligus gembira saat mendengarnya. Semburan cahaya tiba-tiba dari batu bercahaya benar-benar tak terduga, dan Limuran tak terelakkan terjebak. Namun, ia cepat bereaksi dan segera mengaktifkan teknik pupil gelap, matanya bersinar dengan lapisan cahaya hitam. Lapisan cahaya hitam ini memberikan perlindungan tertentu pada mata Limuran, sehingga cederanya tidak serius. Selain itu, ia telah berlatih teknik pupil gelap, dan matanya telah dilatih jauh lebih kuat daripada kultivator fase Dharma biasa. Oleh karena itu, ia masih dapat melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas saat ini dan pada dasarnya tidak terlalu terpengaruh. Kedua penjaga ganas itu masing-masing mengeluarkan pisau es berkepala hantu dan menebas ke arah Muli sambil bersiul. Pisau itu dipenuhi aura pembasmi yang luar biasa dan mengandung kekuatan es yang sangat kuat. Limuran berharap Muli dapat merasakannya dan menangkisnya tepat waktu, jadi ia mengabaikan kedua pisau es berkepala hantu itu dan malah memanggil pisau pemburu jiwa dan pisau penjamret jiwa untuk menyerang salah satu penjaga. Limuran tahu bahwa para kultivator yang dapat memasuki makam kekaisaran bukanlah orang biasa, jadi dia segera memanggil gambar Dharma Kilin dan menggabungkannya ke dalam cahaya pedang. Tiba-tiba, cahaya pedang itu berubah menjadi hantu kilin emas, melesat menuju seorang penjaga. Hantu itu tidak hanya sangat tajam, tetapi juga membawa daya tumbukan yang kuat. Hah!
Seru Tuan Muda Yun. Ia tak menyangka Limuran, yang kultivasinya paling rendah, tak terpengaruh oleh batu cemerlang dan langsung menyerang balik. Sang penjaga juga terkejut melihat cahaya pedang berbentuk kilin keemasan yang luar biasa yang dipancarkan Limuran. Ia buru-buru menggunakan kekuatan gambar Dharma untuk melindungi seluruh tubuhnya, dan pada saat yang sama melemparkan perisai es transparan di depannya. Bang! Hantu kilin menebas perisai es, langsung meninggalkan bekas pisau yang dalam. Tak hanya itu, di saat yang sama, kekuatan dahsyat menghantam perisai es, menghancurkannya tepat di bekas pisau tersebut. Ah! Wajah sang penjaga berubah drastis. Perisai es pertahanan tingkat 4-nya yang berkualitas baik benar-benar hancur oleh pedang lawan. Pada saat yang sama, Muli juga memanggil senjata sihir pedang es tingkat ke-7, dan menebas beberapa cahaya pedang secara berurutan, mengubahnya menjadi dinding es untuk menghalangi di depannya. Dinding es yang dipadatkan oleh cahaya pedang itu luar biasa. Ia menangkis pisau es berkepala hantu yang dilemparkan oleh kedua penjaga dan mengusir mereka jauh-jauh. Limuran berteriak keras, dan cahaya keemasan menyambar tubuhnya, lalu dia menebas lagi dengan pisau. Melihat kilatan pedang yang lebih terang dari sebelumnya, wajah penjaga itu memucat. Ia segera memanggil kembali senjata ajaib pedang es kepala hantu miliknya dan menebas sekuat tenaga, menghadang kilatan pedang emas Limuran yang seperti kilin. Namun, ia tidak yakin apakah ia bisa menangkisnya dengan aman. Pada saat ini, Master Yun di samping akhirnya tidak dapat menahan diri untuk mengambil tindakan. Tuan Muda Yun mempersembahkan sebuah cermin perak putih. Permukaan cermin perak itu berkilau dingin, dan cahaya harta karun itu pekat dan tak biasa. Ternyata itu adalah senjata sihir tingkat 7. Para pangeran ini memang sangat cakap. Aku khawatir hanya mereka dan mereka yang berada di tahap awal tubuh sejati mereka yang mampu menghasilkan senjata sihir tingkat 7, pikir Limuran dalam hati. Namun, meskipun keduanya merupakan senjata sihir tingkat 7, efek penggunaannya di tangan seorang kultivator tahap tubuh sejati dan seorang kultivator tahap Dharma di tahap akhir tahap Dharma sangat berbeda. Di tangan seorang kultivator tahap Dharma di tahap akhir tahap Dharma, senjata sihir tingkat 7 hanya sedikit lebih kuat daripada senjata sihir tingkat 6, bukan lompatan kualitatif. Tuan Muda Yun menyuntikkan kekuatan sihir es murni ke dalam cermin perak di tangannya. Cermin perak itu langsung membesar hingga beberapa kaki, dan sejumlah besar udara es berkumpul di permukaan cermin perak, berubah menjadi cahaya cermin yang terang, melesat ke arah cahaya pedang yang ditebas Limuran. Kemanapun cahaya cermin itu lewat, semuanya membeku, seolah-olah es yang sangat tebal tiba-tiba muncul di udara. Pedang Limuran menebas es, memecahkan banyak kepingan es di sepanjang jalan, tetapi pada akhirnya pedang itu tetap gagal menghancurkan es sepenuhnya dan membeku di dalam es setelah kekuatannya habis. Setelah beberapa saat, pedang itu berubah menjadi titik-titik cahaya spiritual dan menghilang. Cahaya cermin yang begitu mendominasi. Hati Limuran bergetar. Kekuatan atribut es yang terkandung dalam cahaya cermin ini begitu kuat sehingga akan sulit untuk menghadapinya. Cermin ini bernama Hanning. Itu adalah senjata sakti Raja Qin yang terkenal saat itu. Sekarang telah diserahkan kepada orang ini untuk digunakan. Jika cahaya cermin ini diaktifkan sepenuhnya, itu cukup untuk membekukan segalanya. Saudara Zhao, kau harus ekstra hati-hati. Pesan rahasia Muli tiba-tiba sampai ke telinga Limuran. Meskipun Muli masih memejamkan matanya, pikirannya telah merasakan serangan Guru Yun, jadi dia buru-buru mengingatkan Limuran. Terima kasih, Tuan Muda Yun, atas bantuanmu. Penjaga itu menghela napas lega. Masih belum diketahui apakah ia mampu menangkis pedang Limuran dengan kekuatannya sendiri. Tuan Muda Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, kalian berdua fokus saja pada Culi. Aku sendiri yang akan mengurus bocah ini. Ya, kedua penjaga menerima perintah dan segera menggunakan pisau es kepala hantu untuk terus menyerang Muli. Limuran tidak panik. Ia sudah melihat bahwa meskipun kedua penjaga itu cukup kuat, mereka masih jauh dari Muli. Terlebih lagi, pedang tingkat 7 di tangan Muli juga luar biasa. Sekalipun ia tidak bisa melihat, seharusnya cukup untuk menghadapi kedua orang ini. Namun, cermin dingin di tangan Guru Yun membuat Limuran tidak berani ceroboh. Tuan Muda Yun berkata dengan dingin, sejak aku mendapatkan cermin Hanning ini, aku belum pernah bertemu lawan di antara para kultivator tahap Dharma. Cermin ini sudah lama tidak digunakan. Aku tidak pernah menyangka akan menggunakannya hari ini untuk melawanmu, seorang kultivator di tahap tengah tahap Dharma. Kalau begitu, bukankah aku akan merasa terhormat? Kata Limuran sambil tersenyum. Dia tidak terburu-buru mengambil tindakan, tetapi menundanya sampai Muli dan Gao Wei secara bertahap beradaptasi, dan situasinya akan lebih menguntungkan. Namun, Tuan Yun jelas tidak akan begitu ceroboh. Ia menatap Limuran dengan dingin, seolah mencoba mencari kelemahan Limuran. Saya tidak tahu apakah dia benar-benar melihat sesuatu yang misterius, tetapi setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menyerang lagi.
Aliran kekuatan sihir es murni mengalir ke cermin Hanning, menyebabkan permukaan cermin Hanning sekali lagi memancarkan lapisan cahaya dingin yang cemerlang. Dengan suara embusan pelan, cahaya cermin terang bersinar keluar dari cermin Hanning, membentuk cahaya cermin setebal sekitar 7 atau 8 kaki, menutupi tubuh limuran. Kecepatan cahaya cermin itu luar biasa cepat, bahkan lebih cepat daripada kilatan pedang dan golok. Limuran hanya melihat kilatan permukaan cermin, dan sesaat kemudian ia terbungkus dalam cahaya cermin. Dalam sekejap, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti seluruh tubuhnya. Energi sejati dalam tubuhnya seakan membeku dan sulit dimobilisasi, dan darah di tubuhnya hampir berhenti mengalir. Terlebih lagi, udara di sekitarnya telah berubah menjadi es padat oleh kekuatan es tersebut. Dalam sekejap mata, limuran membeku dalam bongkahan es yang besar. Sungguh sangat mendominasi. Hati limuran terguncang, tetapi ia bukanlah seorang kultivator fase Dharma biasa. Ia segera mengaktifkan darah kilin di tubuhnya, dan darahnya mendidih seketika, dan kekuatan ilahi mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Teriak limuran, lalu mengayunkan tangannya dengan kuat, menghancurkan es di sekitarnya hingga berkeping-keping. Ia pun berhasil melepaskan diri dari belenggu es itu. Wajah Tuan Muda Yun berubah dan ia tampak sangat terkejut. Ia mengerutkan kening dan mengumpulkan sejumlah besar kekuatan sihir lagi, lalu menyuntikkannya ke dalam cermin Hanning. Cahaya berharga dari cermin Hanning bersinar, dan sinar cahaya lain bersinar keluar. Kali ini limuran sudah siap. Ketika melihat kilatan cahaya dari cermin Hanning, ia segera mengaktifkan citra Dharma malam gelap dan menggunakan kekuatan sihir kilatan malam gelap untuk menghindar ke samping. Benar saja, tepat saat dia menghindar, seberkas cahaya menyinari tempat di awalnya berada, membekukan tempat itu sepenuhnya. Kemampuan teleportasi. Master Yun tercengang. Ia tidak menyangka limuran benar-benar bisa menampilkan kekuatan magis yang langka dan dahsyat, yang sangat membatasi cermin Hanning miliknya. Cermin kondensasi dingin memang luar biasa kuatnya. Jika diaktifkan oleh makhluk tahap tubuh sejati, cahaya yang dipancarkannya cukup kuat untuk menyegel segalanya. Bahkan untuk kultivator tahap Dharma tingkat akhir seperti dirinya, cahayanya masih dapat menyegel sebagian besar kultivator tahap Dharma. Namun, setiap penggunaan cermin kondensasi dingin menghabiskan esensi sejati es yang signifikan. Tuan Muda Yun telah menghabiskan mana yang cukup besar setelah menggunakannya beberapa kali berturut-turut. Kemampuan berkedip dan teleportasi lawan jelas menghabiskan lebih sedikit mana dari sudut pandang ini, cermin kondensasi dinginnya sendiri jelas tertahan. Setelah limuran berteleportasi untuk menghindari cahaya cermin yang membekukan, dia segera mengeluarkan pedang pemburu jiwa dan menebasnya ke arah Master Yun. Pisau ini mengandung kekuatan Dharma malam yang gelap dalam jumlah besar. Cahaya pisau terbungkus dalam lapisan bayangan hitam, menjulang tinggi, dan lebih cepat serta lebih sulit dikenali di malam hari. Tuan Yun segera menamparkan cermin kondensasi dingin, yang segera memancarkan seberkas cahaya, bersinar ke arah cahaya pedang yang ditebas limuran. Cahaya pedang yang tersembunyi dan sulit dideteksi segera muncul dalam cahaya cermin, dan hanya menembus beberapa lapis dinding es sebelum kekuatannya habis dan berubah menjadi titik-titik cahaya hitam lalu menghilang dan lenyap, tidak mampu melukai Master Yun. Tuan Muda Yun mendengus dingin. Meskipun sulit untuk membekukan limuran, yang memiliki kemampuan kilat dan teleportasi, dengan cermin kondensasi dingin, cermin ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, jadi sudah lebih dari cukup untuk melindungi diri. Limuran juga mengerutkan kening. Akan sulit menembus kekuatan es yang dibentuk oleh cahaya cermin Hanning hanya dengan pedang pemburu jiwa di tangannya. Pada saat ini, Tuan Yun tiba-tiba mengaktifkan cermin kondensasi dingin lagi, tetapi targetnya adalah Mu Li dan Gao Wei yang tidak jauh. Kedua orang ini tidak memiliki kemampuan teleportasi, dan mereka tidak dapat melihat, jadi mustahil bagi mereka untuk menghindar dari jangkauan cahaya cermin tepat waktu. Melihat ini, limuran segera mengeluarkan dua jimat tingkat tinggi yang sulit disempurnakan tanpa ragu-ragu, dan memainkan dua mantra rumit untuk membuka segel dan mengaktifkan jimat. Kedua jimat giok transparan itu langsung meledak, berubah menjadi kristal-kristal es seukuran kepalan tangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kristal es meledak lagi, berubah menjadi udara dingin yang sangat banyak. Udara yang sangat dingin ini langsung menutupi area seluas 100 kaki dengan ledakan kristal es, menyelimuti Tuan Muda Yun dan 3 orang lainnya. Dalam sekejap, udara dingin berubah menjadi lapisan es transparan yang membatasi, menyegel ketiga orang di dalamnya. Lagi pula, Tuan Muda Yun dan yang lainnya yang mempraktikkan penghalang es juga merupakan kultivator Dharmakaya pada tahap akhir teknik yang dikaitkan dengan es, jadi mereka secara alami mengenali asal-muasal mantra ini dalam sekejap. Untuk bisa menciptakan penghalang es yang begitu rumit dan membutuhkan banyak waktu serta mana untuk membuatnya, lalu menciptakan jimat ajaib, dan mengaktifkan teknik pembuatan jimat ini secara instan, kurasa tak seorang pun di Beihan bisa melakukannya. Tuan Muda Yun ketakutan.
Cahaya cermin es yang baru saja diaktifkan oleh Tuan Muda Yun juga terperangkap di dalam dua lapisan penghalang es ini. Tanpa menghancurkan kekuatan es dahsyat yang terkandung di dalam dua lapisan penghalang es ini, mereka tidak akan bisa lepas dari penghalang es ini. Tuan Muda Yun, kita akan bertemu lagi. Limuran mengepalkan tinjunya dan memberi hormat, berkata dengan dingin, mari kita lupakan masalah ini untuk saat ini. Jika Anda masih ingin mengejar dan mengganggu saya, kami tidak akan takut. Anda tahu, kekuatan Tuan Muda jauh lebih unggul daripada saya. Sambil berbicara, Limuran memanggil Muli dan Gao Wei, dan mereka bertiga terbang dengan kecepatan penuh. Limuran berkata kepada Muli, dengan kekuatan Tuan Muda Yun dan ketiga rekannya, mereka hanya membutuhkan waktu setengah batang dupa untuk menembus dua lapisan penghalang es. Namun, mereka akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengejar kita. Saat itu, adik mudamu dan pelindung Gao pasti sudah pulih penglihatannya. Jika mereka berani datang lagi, mereka akan mengundang bencana. Tujuan utama kita memasuki mausolem kekaisaran adalah berburu harta karun. Tidak perlu berurusan dengan mereka. Terlebih lagi, dengan kekuatan cermin kondensasi es, sulit untuk menaklukkan mereka. Sedangkan untuk membasmi mereka, itu bahkan lebih mustahil dengan jimat teleportasi. Tidak perlu membuang waktu untuk mereka, lebih baik kita menjauh saja. Syukurlah saudara Zhao menolongku, Muli mengangguk berulang kali sebagai tanda terima kasih dan berkata, kalau tidak, aku pasti sudah tersungkur kali ini. Sungguh menyebalkan bahwa Tuan Muda Yun hampir tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda Li, jadi kenapa dia menyerang kita? Ini mungkin tidak akan ada gunanya, kata Gao Wei sambil mengerutkan kening. Itu belum tentu benar, kata Limuran dengan tenang. Pikirkan baik-baik, saudara mudamu. Jika kita diserang dan dipaksa mengakhiri perjalanan kita ke mausolem kekaisaran lebih awal, siapa yang paling diuntungkan? Muli merenung sejenak, lalu berkata dengan suara berat, jika aku mundur secepat ini, kita pasti tidak akan bisa bersaing memperebutkan posisi putra mahkota. Ini akan menguntungkan para pangeran lainnya. Namun, yang paling diuntungkan adalah saudaraku, Tuan Mudaki. Tuan Mudaki. Gao Wei tertegun, lalu mengangguk. Kemungkinan besar dia. Tuan Mudali berjanji dengan sungguh-sungguh kepada Tuan Chu, mengklaim bahwa dia akan membawa kehormatan bagi Istana Chu selama kunjungan ke mausolem kekaisaran. Jika dia disingkirkan begitu cepat, dia akan kehilangan kepercayaan dan dukungan Tuan Chu. Dengan begitu, Tuan Mudaki akan menjadi satu-satunya penguasa Istana Chu mulai sekarang. Kakak senior Zhao, apakah menurutmu kakakku ada di balik semua ini? Tanya Muli. Limuran berkata dengan tenang, entah benar atau tidak, rasanya tidak masuk akal untuk menyelidikinya sekarang. Yang terpenting saat ini adalah mencari tahu mengapa Tuan Muda Yun dan kelompoknya berhasil melacak kami bertiga. Mungkinkah seseorang diam-diam telah memberi tanda khusus pada kami bertiga tanpa sepengetahuan siapapun? Tanda khusus. Muli tercengang saat mendengarnya. Aku telah menggunakan akal sehatku untuk memeriksa diriku sendiri berulang kali. Tanda ini seharusnya tidak ada padaku, kata Limuran. Muli dan Gao Wei segera menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa diri mereka sendiri dengan cermat, lalu menggelengkan kepala. Mungkinkah ini? Gao Wei tiba-tiba teringat sesuatu, lalu memanggil Raja Rubah Roh Salju tingkat 7. Limuran dengan hati-hati menyelidiki indera spiritualnya ke dalam tubuh Raja Rubah Salju. Awalnya, ia merasakan suatu gaya tolak, tetapi indera spiritualnya jauh lebih kuat daripada Raja Rubah Salju, jadi ia tetap menerobosnya. Setelah beberapa saat, ekspresi Limuran tiba-tiba berubah, lalu dia mengulurkan tangan untuk menangkap Raja Rubah Salju di udara dengan satu telapak tangan. Sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti Raja Rubah Salju. Rubah itu berteriak pelan, lalu cahaya hijau seukuran kacang melesat keluar dari tubuhnya. Setelah melihat lampu hijau, ekspresi Muli dan Gao Wei berubah. Memang ada tandanya, kata Muli penuh kebencian. Limuran mengulurkan jarinya dan bola api menghantam lampu hijau, menghancurkannya berkeping-keping. Dari mana asal tanda ini? Apakah saudara mudamu punya petunjuk? Tanya Limuran. Raja Rubah Salju ini dipinjamkan kepada bawahanku oleh adik ketigaku. Adik ketigaku setia kepada Tuan Muda Li dan tidak akan pernah mengkhianatinya, kata Gao Wei cepat. Muli mengangguk dan berkata, Tuan Muda ini juga yakin dia tidak melakukannya. Pasti ada orang lain yang menyembunyikan rahasianya, dan kalian berdua tidak menyadarinya. Setelah kalian mendapatkan Ratu Rubah Roh Salju ini, apakah kalian membiarkannya berhubungan dengan siapapun? Gao Wei berpikir sejenak dan berkata, aku hanya membeli beberapa pil spiritual untuk rubah ini di pasar dan tidak membiarkannya bersendewa dengan orang lain. Hati Limuran tergerak dan dia bertanya, apakah masih ada pil roh yang tersisa? Masih ada beberapa lagi. Gao Wei segera mengeluarkan beberapa pil putih berukuran sekitar 1 inci. Limuran memperhatikan pil-pil itu dengan saksama,
lalu mengulurkan jari-jarinya dan mengirimkan beberapa hembusan angin kencang, menghancurkan pil-pil itu berkeping-keping. Benar saja, ada beberapa bintik hijau samar yang tersembunyi di dalam pil itu, dan setelah pil itu hancur, bintik-bintik itu juga ikut hancur. Sungguh teknik alkimia canggih yang mampu menyembunyikan aura khusus di dalam ramuan itu, sehingga sulit dideteksi. Ini bukan salah pelindung Gao, kata Limuran. Limuran telah melihat metode serupa dalam buku-buku alkimia yang ditinggalkan oleh Santo Alkimia, jadi dia tahu sedikit tentangnya. Begitu, kata Muli. Untungnya, kakak senior Zhao cukup berpengetahuan tentang hal ini dan mampu menemukan celahnya. Kalau tidak, kita pasti sudah dijebak tanpa menyadarinya. Memang ada seorang alkemis di Istana Chu yang memiliki kemampuan ini, dan dia juga salah satu orang kepercayaan kakakku. Setelah mereka bertiga mengetahui alasannya, mereka semua merasa lega. Limuran menyarankan, karena penanda pelacakan telah dihancurkan, Tuan Yun dan yang lainnya tidak akan mengejar kita dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kita beristirahat di dekat sini sebentar? Setelah saudara mudamu dan penjaga Gao pulih, kita bisa melanjutkan pencarian binatang angkasa. Itulah yang kumaksud, Muli setuju. Mereka bertiga beristirahat di sana selama beberapa saat. Dengan bantuan beberapa ramuan, luka mata Muli dan Gao Wei membaik. Meskipun penglihatan mereka belum sepenuhnya pulih, itu bukan masalah besar. Dalam setengah jam lagi, mereka akan pulih sepenuhnya. Ayo pergi, desah Muli. Karena urusan Tuan Yun, kita sudah membuang banyak waktu. Kuharap kita bisa menemukan makhluk angkasa itu sesegera mungkin, kalau tidak kita akan tertinggal dari para kultivator lainnya. Di dalam Istana Bingluan, dua tokoh paling berkuasa di Kerajaan Beihan, Raja Dharma di tahap tubuh sejati dan Kaisar Utara di tahap tubuh sejati akhir, berkumpul. Sambil menunggu hasil perjalanan ke makam Kaisar, mereka juga membahas beberapa hal penting. Meskipun para kultivator tahap tubuh sejati ini biasanya menyimpan kecurigaan satu sama lain, dan beberapa bahkan menyimpan dendam lama, mereka semua berbicara dengan satu suara ketika membahas peristiwa besar antara bangsa Beihan dan kekuatan besar Middle Earth. Kaisar Utara sangat senang dengan hal ini. Ia mengangguk sambil tersenyum dan berkata, meskipun ada banyak lika-liku dan tipu daya di dunia kultivasi bangsa Han Utara kita, dalam menghadapi masalah hidup dan mati dunia kultivasi bangsa Han Utara, kalian semua telah mampu menjaga persatuan dan menyuarakan penolakan terhadap dunia luar. Hal ini membuat saya sangat senang. Raja Chu berkata, tentu saja. Kerajaan Middle Earth dan Kerajaan Frost Utara kita hanya dipisahkan oleh lautan beku. Banyak sekte besar di Kerajaan Middle Earth telah lama mengincar Kerajaan Frost Utara kita, ingin mencaploknya. Namun, dengan kekuatan gabungan 18 Raja Frost Utara, dan dengan dukungan Kaisar Utara, seorang kultivator hebat di tahap akhir tubuh sejati, kekuatan kita pada dasarnya sebanding dengan sekte besar di Kerajaan Middle Earth. Selama kita bersatu dan menghadapi musuh, mereka tidak akan punya peluang untuk memanfaatkannya. Itulah yang terjadi, kata Kaisar Utara. Fakta bahwa dunia kultivasi abadi bangsa Beihan kita telah mampu bertahan secara mandiri selama bertahun-tahun tidak dapat dipisahkan dari warisan keluarga kita. Terlepas dari dendam di antara berbagai istana kerajaan, dalam menghadapi musuh eksternal seperti sekte-sekte super bangsa Middle Earth yang agung, tidak boleh ada ambiguitas. Jika tidak, kita akan kehilangan fondasi bangsa kita. Jangan khawatir, Kaisar Utara. Kami tahu apa yang kami lakukan dan tidak akan melupakan gambaran besarnya, kata Raja Han. Semua Raja Dharma mengangguk. Mereka memahami kebenaran Kaisar Utara terpecah belah mereka lemah, bersatu mereka kuat. Dalam hal kekuatan, masing-masing istana mereka tidak mungkin sebanding dengan sekte-sekte super kekuatan besar dunia tengah, tetapi jika bersatu, mereka akan cukup untuk mencegah pasukan abadi kekuatan besar dunia tengah memasuki Kerajaan Frost Utara. Warisan keluarga dan tradisi kekaisaran Kerajaan Beihan juga sangat memudahkan terpeliharanya aliansi ini. Oleh karena itu, posisi Kaisar Utara sangatlah penting. Memilih putra mahkota yang dapat memimpin dukungan rakyat dan memiliki potensi besar tidak diragukan lagi merupakan prioritas utama. Setiap istana kerajaan yang berani menantang tahta saat Kaisar Utara lemah akan dikucilkan dan ditindas bersama oleh istana kerajaan lainnya, sehingga menjaga independensi dan stabilitas relatif dunia kultivasi Kerajaan Han Utara. Saat semua orang tengah berdiskusi, tiba-tiba kabut putih berkelebat di aula, lalu beberapa sosok muncul entah dari mana. Raja Qin berteriak, "Yuer, ada apa?" Ketiga orang yang muncul tak lain adalah Pangeran Yue dari Istana Qin dan kedua pengawalnya. Pangeran Yue tampak menderita luka ringan, begitu pula kedua pengawalnya, tetapi tidak ada yang serius. Ekspresi ketiganya dipenuhi amarah. Tuan Yue menahan amarahnya, membungkuk kepada ayahnya, dan berkata, "Saya tidak kompeten dan telah disergap. Saya terpaksa meninggalkan makam kekaisaran terlebih dahulu." Sambil berbicara, ia tiba-tiba menoleh ke Raja Chu dan berkata, "Aku heran, bagaimana junior ini bisa menyinggung Istana Chu.
Mengapa Tuan Cuki dari istanamu berkomplot dan menyergap kita? Raja Chu tercengang dan berkata, apakah Cuki yang melakukannya? Aku tidak tahu. Ini mungkin salah paham. Salah paham. Gampang sekali kau mengatakannya, senior. Sayang sekali junior ini kehilangan kualifikasinya, kata Master Yue dengan nada kesal. Ia dipenuhi amarah, tetapi lawannya adalah seorang master di tahap tubuh sejati, jadi ia tak berani marah. Raja Qin melambaikan tangannya dan berteriak, diam. Bukankah itu sudah cukup memalukan? Perjalanan ke mausolem kekaisaran awalnya adalah untuk menguji kekuatan para pangeran, bukan untuk mencegah pertempuran di antara mereka. Karena kalian telah kalah, jangan salahkan orang lain. Ya, setelah dimarahi ayahnya, Tuan Yue tak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri patuh di belakang ayahnya. Raja Qin menertawakan dirinya sendiri dan berkata, haha, seandainya aku tahu anak ini tidak cocok untuk tugas ini, aku tidak akan mengirimnya ke mausolem kekaisaran. Seharusnya aku mengirim putra angkat yang lain saja. Raja Yu cukup bijaksana dalam hal ini. Beliau memiliki seorang putra dan dua putri, yang keduanya memiliki potensi besar, tetapi beliau tidak mengirim mereka. Sebaliknya, beliau mengirim dua putra angkat yang baru. Raja Yu menggelengkan kepala dan tertawa, Raja Qin sedang mengolok-olokku. Ketiga anakku memang tak berguna, tapi kedua putra angkatku telah meraih prestasi luar biasa. Mengapa tidak memberikan kesempatan ini kepada mereka? Aku penasaran, seberapa besar bahaya yang dihadapi keponakan Yue. Tuan Yue terkejut, bertanya-tanya mengapa pihak lain menanyakan hal ini secara detail, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, itu di lantai 3. Tidak lama setelah masuk, saya bertemu Cuki dan yang lainnya. Raja Yu mengangguk dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Semua orang segera mengalihkan topik pembicaraan ke hal lain. Raja Qin tampaknya tidak memiliki harapan yang tinggi terhadap Tuan Yue, jadi ia tidak tampak kecewa. Namun, Tuan Yue sendiri tetap menundukkan kepalanya, tampak sangat menyesal. Ia mengepalkan tinjunya, jelas masih marah. Saat ini, ia mungkin sedang memikirkan cara untuk membalas dendam dan menghapus rasa malu yang dideritanya hari ini. Tidak lama kemudian, ekspresi Raja Yu tiba-tiba berubah, dan dia mengeluarkan jimat transmisi suara dari tangannya. Raja Yu menyapu pikirannya dan mempelajari informasi dalam catatan transmisi suara. Raja Yu kemudian berdiri, menangkupkan tinjunya, dan membungkuk, sambil berkata, Kaisar Utara, rekan-rekan Taois, saya ada urusan pribadi di rumah, jadi saya pergi dulu. Mengenai kedua putra angkat saya, setelah mereka keluar, suruh mereka langsung kembali ke istana. Oke, apakah Raja Yu mengalami kesulitan? Tanya Raja Qin penasaran. Raja Yu tertawa getir dan mendesah, putra-putriku yang begitu tidak layak mengemban tugas mereka justru memanfaatkan kehadiranku untuk memulai pertengkaran satu sama lain. Aku khawatir hanya kehadiranku sendiri yang bisa menenangkan mereka. Bangsa Beihan memiliki tradisi panjang dalam membina para dewa. Umumnya, para leluhur sangat ketat dalam mendisiplinkan anak-anak dan keturunan mereka. Namun, ada beberapa keluarga di mana para leluhur terlalu memanjakan anak-anak mereka, yang mengakibatkan kisah-kisah absurd. Hal ini tidak jarang terjadi. Namun, keluarga seperti itu jarang makmur dalam jangka panjang, seringkali merosot lebih dari 100 tahun setelah kematian sang leluhur. Semua orang tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, dan Raja Yu mengucapkan selamat tinggal dan pergi di tengah tawa itu. Setelah Raja Yu terbang keluar dari kota kekaisaran, ia segera memanggil jimat transmisi suara dan berbisik, semuanya berjalan sesuai rencana. Kau akan segera memimpin beberapa murid inti dan meninggalkan negara Beihan melalui susunan teleportasi rahasia. Ingatlah untuk tidak mengganggu siapapun. Bahkan para penjaga istana ini pun tidak boleh dapat mendeteksi kekurangan apapun. Sesaat kemudian, suara seorang pemuda terdengar dari jimat transmisi suara. Ya, tetua keempat, sekte kami telah membuat semua persiapan yang diperlukan. 6 pembasmi yang memasuki mausolem kekaisaran tidak memiliki tanda pengenal. Para kultivator bangsa Frost Utara tidak akan pernah bisa melacak sekte kami. Bagus sekali. Kuharap kali ini kita bisa memberikan pukulan telak bagi dunia kultivasi kerajaan Beihan, gumam Raja Yu. Di suatu tempat di tingkat ketiga area terlarang makam kekaisaran, Cuki dan Guru Yun dari Istana Pangeran Qin bertemu di sini. Dia benar-benar membiarkannya lolos. Cuki mengerutkan kening dan berkata dengan sedih, aku sudah berulang kali mengingatkan Tuan Yun bahwa saudaraku bukan orang biasa dan kau tidak boleh gegabah. Tuan Yun sudah menyetujuinya dengan yakin, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos begitu saja. Tuan Muda Yun mendesah pelan dan berkata, bukan karena Culi begitu cakap, melainkan karena informasi yang diberikan oleh rekan Daois Cuki tidak lengkap. Culi memiliki pelindung Dharma di tahap tengah alam Dharma. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan magisnya cukup unik. Dia tidak hanya tidak terpengaruh oleh batu cahaya,
tetapi juga sangat kuat, bahkan melampaui kedua pelindung Dharmaku. Bahkan cermin kondensasi dinginku pun tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa, anak itu begitu kuat? Cuki terkejut dan ragu. Tuan Muda Yun mengangguk dan melanjutkan, yang lebih mengerikan lagi, dia berhasil mengeluarkan 2 jimat batas penyegel es, yang langsung menjebak kami bertiga dalam 2 lapis penghalang. Dia kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, meninggalkan kami tak berdaya. Begitu kami menerobos batas penyegel es, penanda pelacak yang kami pasang di sekitar mereka lenyap tanpa jejak, sehingga mustahil untuk mengejar mereka lebih jauh. Kakakku pintar, dia mungkin sudah menebak seluruh ceritanya. Tanda pelacakan itu mungkin sudah dihancurkannya. Dan dia sudah berjaga-jaga. Mungkin akan lebih sulit menghadapinya lagi, kata Cuki dengan wajah muram. Cuki melirik Tuan Yun dan berkata dengan dingin, Tuan Yun, kita sepakat untuk saling menyingkirkan rintangan. Aku, Chu, telah menyinggung perasaan saudaramu, Tuan Yue, dan Istana Qin, dengan menggunakan cara-cara yang tidak terhormat, yaitu penyergapan dan penyerangan, untuk memaksa Tuan Yue meninggalkan mausolem kekaisaran lebih awal. Harga yang kubayar tidaklah rendah. Namun, Tuan Yun tidak banyak berpengaruh pada saudaraku, bahkan membuatnya waspada. Ini mungkin bertentangan dengan kesepakatan kita sebelumnya. Tuan Muda Yun menghela napas, masalah ini memang salah satu utangku kepada rekan Daois Cuki. Aku pasti akan berusaha menebusnya di masa depan. Cuki mendengus dingin dan berkata, kompensasi. Bagaimana Tuan Yun akan memberikan kompensasi? Apakah Tuan Yun berpikir dia bisa memberikan beberapa senjata ajaib dan batu roh untuk mengatasi masalah ini? Mata Tuan Muda Yun menyipit saat ia menjawab, bagaimana rekan Daois Cuki ingin memberi kompensasi kepadamu? Kali ini bukan karena aku gagal melakukan tugasku dengan baik, tetapi karena ada ahli lain selain Culi. Bahkan rekan Daois Cuki tidak sepenuhnya menyadari hal ini, jadi bagaimana mungkin aku bisa mengantisipasinya? Cuki merenung sejenak dan berkata, begini saja. Aku telah menemukan bahwa monster luar angkasa di sini beberapa kali lebih kuat daripada yang dikabarkan. Aku memperkirakan monster luar angkasa level 6 dan 7 akan lebih mengerikan lagi, dan aku khawatir kita bertiga tidak akan bisa mengalahkan mereka. Kalau begitu, aku akan memberitahu Tuan Yun dan memintanya untuk membantu kita mengalahkan monster luar angkasa itu. Saluran luar angkasa yang terbentuk setelah monster luar angkasa dikalahkan tidak akan memungkinkan kita semua untuk memasuki level ruang angkasa berikutnya, jadi kita bertiga harus masuk terlebih dahulu, dan Tuan Yun dan yang lainnya harus mencari cara lain. Mendengar ini, Guru Yun mengerutkan kening dan berkata dengan tenang, kalau begitu, bukankah semua usaha kita akan sia-sia? Kita hanya membantu rekan Daois Cuki mencapai tingkat berikutnya, tetapi kita belum mendapatkan apapun darinya. Cuki berkata, dalam situasi ini, semua usahaku sia-sia. Aku sudah menepati janjiku, tapi Tuan Yun tidak mendapatkan apa-apa. Bukankah aku harus memberikan kompensasi? Haha, setelah meninggalkan makam kekaisaran ini, saudaramu Tuan Yue pasti diam-diam akan menyusahkanku. Jika aku membocorkan ini kepada orang lain, aku khawatir situasi Tuan Yun akan semakin buruk. Ekspresi Tuan Muda Yun sedikit berubah, dan dia berkata, menceritakannya kepada orang lain tidak akan ada gunanya bagimu. Aku juga bisa menceritakan seluruh kisah seranganku kepada Culi. Tentu saja, kata Cuki sambil tersenyum, tapi aku tidak ingin melihat Tuan Yun meraup keuntungan tanpa membayar harga yang setimpal. Lagi pula, saudaraku berhasil menghancurkan tanda pelacakan rahasia itu, jadi dia pasti sudah menduga bahwa itu adalah rencanaku. Namun, orang yang menanam tanda itu telah kubasmi secara diam-diam, dan tidak ada bukti. Aku tidak takut Tuan Yun akan mengatakan lebih banyak lagi. Guru Yun terdiam setelah mendengar ini. Setelah beberapa saat, beliau mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantumu menghadapi makhluk angkasa itu nanti. Tapi setelah aku bertindak, dendam antara kau dan aku akan terhapus. Setuju. Cuki juga mengangguk. Keduanya mengulurkan tangan dan bertepuk tangan 3 kali di udara sebagai sumpah. Limuran, Muli dan 3 orang lainnya mencari di tingkat kedua tanah terlarang makam kekaisaran untuk waktu yang lama dan akhirnya menemukan keberadaan binatang luar angkasa tingkat ketiga. Agar pertempuran segera berakhir, mereka bertiga menyerang bersamaan, masing-masing melancarkan serangan dahsyat. Tiba-tiba, pedang dan golok berterbangan kemana-mana, dan dalam 2 atau 3 gerakan, mereka mengalahkan monster angkasa tingkat ketiga. Setelah binatang angkasa level 3 dikalahkan, ia hancur berkeping-keping menjadi udara dingin yang tak terhitung jumlahnya. Udara dingin ini tidak menyebar, melainkan berkumpul menjadi tirai cahaya dingin. Limuran dan yang lainnya melewati tirai cahaya dan tiba di tingkat ruang ketiga. Muli mengamati hamparan es luas di hadapannya dan mendesah, kita membuang cukup banyak waktu di tingkat kedua, dan sudah cukup terlambat untuk memasuki tingkat ketiga. Sebagian besar monster luar angkasa level 4 di sini pasti telah dikalahkan oleh pangeran lain.
Kurasa kita hanya bisa menunggu sampai monster luar angkasa baru muncul sebelum kita bisa mengalahkan mereka dan maju ke tingkat berikutnya. Limuran tiba-tiba mendapat ide dan bertanya, binatang angkasa itu diciptakan oleh kekuatan segel angkasa di sini, dan kecerdasannya tidak seberapa. Jika ada seorang kultivator yang menguasai kekuatan segel angkasa di sini, akankah lebih mudah menemukan lokasi binatang angkasa itu? Itu mungkin saja, kata Muli. Namun, segel di sini sangat canggih, dan juga merupakan area terlarang yang sangat rahasia. Oleh karena itu, selain Kaisar Utara, kecil kemungkinannya ada orang lain yang memiliki kesempatan untuk memahami dan menggunakan segel tersebut. Meskipun bangsa Beihan kami juga penuh dengan orang-orang berbakat, mereka hanya dikenal karena keterampilan esnya. Kami tidak memiliki kekuatan yang jelas dalam jimat, formasi, ramuan, atau pemurnian. Hal ini membuatnya tak tertandingi oleh dunia kultivasi abadi milik kekuatan besar Middle Earth. Konon, di dalam sekte-sekte super kekuatan besar Middle Earth tersebut, terdapat beberapa keajaiban yang mahir dalam berbagai keterampilan, dan metode mereka begitu canggih hingga menakjubkan. Benar, kata Gao Wei. Aku juga dengar dunia kultivasi di negara Middle Earth sangat luas dan mendalam. Sebagai perbandingan, baik Beihan, wilayah barat, Laut Timur, maupun perbatasan selatan, kekuatan keseluruhan dunia kultivasi mereka hanya sebanding dengan satu atau dua sekte super di negara Middle Earth. Muli berkata, sayang sekali kultivator sepertiku yang berlatih teknik es tidak mendapatkan latihan yang lancar setelah meninggalkan alam es utara. Kalau tidak, sebaiknya kita pergi ke dunia kultivasi abadi di negara besar Middle Earth untuk menimba ilmu, memperluas wawasan, dan memperkaya metode kultivasi kita sendiri. Metode kakak senior Zhao sangat maju, dia pasti sangat terbantu dengan dunia kultivasi abadi di negara besar Middle Earth. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku belum menghabiskan banyak waktu di kerajaan Middle Earth beberapa tahun terakhir ini, dan pengalamanku dengan dunia kultivasi abadi kerajaan Middle Earth sangat terbatas. Namun, setelah perjalanan ini, untuk mencari peluang maju ke tahap akhir Dharmakaya atau tubuh sejati, kemungkinan besar aku juga harus pergi ke kerajaan Middle Earth. Jika aku tidak bisa menjadi putra mahkota kali ini, aku akan menemani kakak senior Zhao ke negeri Middle Earth untuk berlatih sebentar, kata Muli tiba-tiba. Apakah Anda serius, Tuan Muda Li? Gao Wei terkejut. Muli mengangguk dan berkata, awalnya aku hanya punya pikiran ini, tidak benar-benar mewujudkannya. Tapi dari perjalanan ke mausolem kekaisaran ini, jelas bahwa saudaraku Cuki telah memendam niat buruk kepadaku. Sebagian besar penjaga di Istana Chu adalah pengikut kepercayaannya. Jika aku tinggal di Istana Chu, aku harus berjaga siang dan malam, dan aku pasti akan terlibat dalam intrik dengannya. Daripada terjebak dalam pertikaian terbuka dan rahasia sepanjang hari dan mengganggu kultivasiku, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan istana sejenak? Aku bisa berkeliling dunia bersama kakak senior Zhao dan juga melihat negeri besar dunia tengah yang sudah lama kuinginkan. Bukankah itu luar biasa, kakak senior Zhao? Kau pasti akan disambut, kan? Limuran tersenyum dan berkata, tentu saja tidak. Meskipun aku telah berkelana ke berbagai tempat di dunia kultivasi abadi dan memiliki banyak teman, hanya adik mudamu yang bisa dekat denganku. Akan sangat menyenangkan bisa pergi ke dunia kultivasi abadi di Middle Earth bersama adik mudamu untuk menimba pengalaman. Kalau begitu, itu kesepakatannya, kata Muli sambil tersenyum. Senyumnya tampak santai, tetapi menyembunyikan banyak ketidakberdayaan. Limuran dan yang lainnya tahu bahwa tindakan Muli lebih seperti mencari perlindungan daripada bepergian jauh. Saya juga bersedia mengikuti Tuan Muda dan melayaninya seperti guk-guk, kata Gao Wei. Muli menggelengkan kepala dan mendesah, tidak perlu. Masa hidup pelindung Gao pendek. Dia harus menghabiskan sisa hidupnya di negeri Beihan. Pelindung Gao dan ketiga saudara angkatnya secara pribadi mengawal Tuan Muda ini dari Xinjiang Selatan ke Beihan. Mereka setia kepada Tuan Muda ini sejak saat itu, dan kontribusi mereka sangat besar. Sungguh memalukan bahwa Tuan Muda ini tidak bisa memberikan keuntungan apapun kepadamu. Setelah Tuan Muda ini meninggalkan istana, kau harus mengundurkan diri dari jabatanmu sebagai pelindung dan membangun garis keturunan keluargamu sendiri. Tuan Muda ini akan memberimu harta untuk membantumu membangun keluargamu sendiri. Gao Wei buru-buru berkata, Tuan Muda Li, mengapa Anda berkata begitu? Tuan Muda Li selalu memperlakukan kami seperti saudara kandung, dan sangat terbuka kepada kami. Saya telah bangkit dari seorang pelindung Dharma biasa di tahap awal fase Dharma menjadi pelindung Dharma kiri dan kanan di tahap akhir fase Dharma, dan telah mendampingi Tuan Muda Li ke makam kekaisaran ini. Ini sudah merupakan kehormatan besar, dan saya tidak membutuhkan imbalan apapun. Mengenai membuka keluarga, saya tidak tertarik. Limuran mendengarkan dengan tenang, merasa terharu. Hubungan Tuan Pelayan antara Muli dan Gao Wei mungkin lebih umum di dunia kultivasi abadi bangsa Frost Utara, tetapi jarang terjadi di tempat lain.
Aku tahu aku tak mampu mencapai tahap tubuh sejati, dan aku tak punya banyak penyesalan dalam hidup ini. Satu-satunya penyesalan adalah aku tak bisa melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa Tuan Muda Li mencapai tahap tubuh sejati dan menjadi raja baru. Gao Wei mendesah. Itu belum tentu benar, kata Muli. Dunia kultivasi abadi penuh dengan peluang. Selama kau punya kekuatan, selalu ada secercah harapan untuk maju. Sekalipun aku tak bisa mengalahkan saudaraku dan terpaksa meninggalkan istana Chu, aku mungkin masih bisa maju ke tahap tubuh sejati di tempat lain. Jika hari itu tiba, aku akan kembali ke negeri Beihan dan membangun istanaku sendiri. 460.